Udah ini? Udah. Oke, kembali lagi kita di Ho Hihi. Pilar kelima, demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Wes. Yes. Gimana Mas Gilbas Sehat hari sehat. ini? Aman, Kita aman. ini tapping pagi. Pagi ini terpagi kita ya. Terpagi kita. Hari Senin pagi nih. Karena menurut Gilbas, dia kemarin baru ketemu sama konsultan politik. Bahkan untuk foto pamflet aja, Foto ya. foto Keperluan kampanye lah. itu harus pagi-pagi. Pagi. Kalau nggak salah jam 7 sampai jam 10. Jam 7 Sampai jam 10 pagi. Karena foto ataupun apapun itu. atau nge-tag video promo apa, karena katanya jam segitu aura orang tuh lagi keluar, aura positifnya. Aura kasur. Ih. Aura orangnya katanya keluar jam segitu. Pagi-pagi itu. Jadi Iya. konsultan politik sampai sedetil itu ya. Katanya begitu, sampai bener-bener semua aja udah. Berarti orang dia juga memasukkan psikolog ya. Untuk hal Ada unsur seperti itunya itu. berarti. Dia tahu dari mana aura kita positif di jam 7 sampai jam 10. Ya dari psikolog juga kali. Pasti ada psikolog juga. Iya, ya. iya. Gestur tubuh, Iya. jangan begini katanya. Ya, misalkan ada gerak-geraknya juga. Begini tuh jangan, katanya begini tuh kalau lo menunjukkan lo adalah pemimpin lo begini. Tapi kalau lo mau sopan lo gini. Oh, pantas banyak yang gini ya. Iya. Iya. Kalau lo begini Kayaknya apa namanya? Merintah banget gitu ya. Tergantung kegunaan poster berarti. Mungkin kalau ke internal dia begini. Kalau ke rakyat Minta. Kok minta maksudnya ini? lebih sopan. Lebih sopan. Lebih sopan. Iya. Atau mungkin gini kali. Ada yang begini juga ada. Ada. Tapi gini terlalu apa namanya lokal. Oh, iya. Universal. Yang universal, Nggak iya, universal. Jadi begini kan dia minta. Kan 2024 ntar lagi nih. Jadi Iya. mungkin rakyat bisa melihat, perhatiin lah Iya. poster-poster. Iya, yang udah- poster-posternya perhatiin. Gayanya gimana? Gerakan gestur saat live juga harus diperhatiin. Sama nggak sama poster? Iya, benar. Karena kalau poster kan ya cuma dicepret udah. Jepret. Kalau gerak kan Iya. suka kelepasan Suka tuh nanti kelepasan, orang. Iya. gitu. Susah Sama tuh. kayak kita mau Insta story atau foto buat Instagram kan Hah. fake semua itu. Iya, benar. Apalagi Insta story. Heeh. Bisa kita lagi diam gini. Hei, Bang Abdel, lagi sama siapa nih? Siapa nih? Iya. Ada siapa? Kita lagi di mana nih? Lagi di mana nih? Lagi di Studio 9. Oh, iya. Pas udah beres, udah. Instagramnya apa namanya? Abdel Hari. Abdel Arya. Yang centang Ini apa sih tempatnya namanya? Studio 9. Studio 9. Tag gue ya, ntar gue repost ya. Iya. Oke. Ntar gue tag ya. Udah tuh. Oh iya. Mau masuk sih? Oh, gue gak ada kuota. Semua ya begitu. Semua begitu. Tapi itu bisa dibilang fake ya. Kemarin gue sempat waktu ngobrol sama dosen gue sempat agak ada diskusi tentang image tuh gimana sih gitu. Apakah harus Sesuai dengan apa yang kita punya sehari-hari ya, atau membentuk sesuatu tuh nggak apa-apa agar kelihatan semua orang pengen kelihatan oke dong. Iya. Kayaknya kalau akan lebih mudah kalau image-nya juga sudah bisa dijual. Image diri sendirinya udah bisa dijual. Jadi dia tidak harus berpura-pura atau acting gitu. Kita kan hidup juga semuanya pada saat-saat tertentu kita melakukan kepura-puraan. Benar. Pada saat mau ujian kita baru belajar banyak. Sementara orang yang udah belajar dari dulu ada juga ada. gitu kan. Iya. Tapi kita rata-rata mau ujian baru belajar. Baru belajar. Kayak tugas aja, Bang. Kalau dulu waktu kuliah dikasih tugas seminggu waktunya. Ngerjain kan 2 hari sebelum. 2 hari. Sehari jarang sekali ya ngerjain dari hari pertama dikasih. Itu jarang banget. Jarang sekali gitu. Ada tuh yang dulu tugas gue kayak masih harus di print terus dikumpulin di TU tuh jam 11 siang apa. Itu padahal udah dikasih waktu seminggu, tapi dari malamnya tuh pasti pada begadang anak-anak. Iya. Ngumpulin jam 11 tuh belum pada tidur. Sistem SKS dulu sih. Sistem kebut kebut semalam. Anjay. Berarti dari zaman dulu lu kuliah sampai sekarang mungkin nggak hilang tuh ya. Nama SKS ya? Iya, sistem kebut semalam. Iya, mungkin. Hampir semua, tapi ada teman kita yang memang nyicil ngerjain itu ada. Gitu. Karena kalau gue seringnya tugas tuh kalau dulu bikin makalah hitungannya pakai kata. Lu dulu juga gitu nggak? Misalnya
tentang ini minimal 2.000 kata gitu. Kayaknya gue enggak deh. Gue tuh pakai Apa? kata dosen gue tuh dulu dia kalau meriksa tuh cuma dijengkalin doang. Maksudnya? Kan gue pakai ini ya, pakai folio Iya. tulis, sama dia dijengkalin. Banyak tulisannya. Aduh, gue bilang gue udah capek-capek. Sejak itu gue ngarang aja. Jadi Gua nggak yakin banyak-banyakan aja ya? Ya, gue nggak yakin dibaca juga. Oh. Banyak loh orang loh ininya. Iya, benar apa sih. namanya mahasiswanya. Gue juga suka mikir gitu sih Bang, kayak ini kalau dosen meriksa baik tugas ataupun ujian tuh diperiksa benar-benar atau Ya Ini ada aneh sih saatnya ya, dia benar kali ya. Kalau yang kayak yang mid semester gitu-gitu kan enggak kali. karena kan gue juga ujian banyak yang pakai folio kan, tulis Iya. tangan. Itu tuh bikin deg-degan kalau kita lagi ujian nih. Kan folio kan bisa 4 halaman berarti kan. Tahu-tahu ada teman yang maju minta folio lagi. nambah. Weh, itu kan kayaknya banyak nih. Apaan yang dia tulis? Kok gue pendek banget ya, kayak udah habis apa. Aduh, apa Gua lagi ya? karang-karangnya negara orang. Gue pernah tuh di sistem politik Amerika Latin. Terus? Ya gue ngarang aja. Lulus juga tuh. Ngarang sama sekali, beneran gue ngarang. Karena katanya kalau ujian yang esai yang bukan pilihan ganda ada ongkos nulis katanya, nilai nulis Nilai lah. nulis. Iya, Iya, paling nggak panjang gitu. Biar dosennya ngeliat udah nulis panjang Tapi nih. gue selama kuliah udah nggak ada lagi pilihan ganda. Lo pernah masih ada? Beberapa mata kuliah ada. Karena gaya ujian tuh tergantung dosennya. Oh, Bisa mata kuliah yang sama dosennya beda, gaya ujiannya beda gitu soalnya. Ya. Ada yang bareng ujiannya. ada yang ujiannya juga open book ada. Ada, tapi open book biasanya jebakan. Malah nggak ada jawabannya di buku biasanya. Jadi open book tuh percuma book nggak ada. Tempatnya di mana nggak hafal juga. Nggak hafal, terus kayaknya nggak ada. Lebih ke analisis kadang-kadang yang Analisis, diminta ya, kan. Jadi buku kayak cuma mungkin di teorinya ada di buku, tapi Betul. analisisnya ya kita sendiri. Iya benar. Ya, Itu ya, sih ya, susahnya open book tuh. Ya itulah serba-serbi kehidupan mahasiswa HI. Nggak tahu di tempat lain ya. Iya. Di jurusan lain. Dan nggak tahu juga zaman sekarang Bang. Kan udah handphone, smartphone udah gampang banget. Apakah open book termasuk Kayak googling gitu? Boleh googling nggak open book itu? Sekarang nggak tahu ya. makanya sekarang pertanyaan hafalan kayaknya udah nggak apa ya, udah nggak relevan ya. Pertanyaan Iya. hafalan misalnya tahun berapa Argentina merdeka? Merdeka, ya. Kayaknya udah nggak relevan, itu gampang dicari. Dicari ya. Nggak usah harus dihafalin. Berarti tantangan bukan hanya di mahasiswa, di dosennya Di juga dosennya berarti. juga. Harus Iya. kejar Kalau gue zaman. nonton film apa ya? Apa, Bang? Tapi di fakultas hukum dia nih. How to Get Away with Murder, nonton nggak lo? Tahu tapi belum nonton. Bagus juga. Tahu tuh. tapi tidak mengerti. Nah, iya. Karena kau HI. Iya. Oh, nonton itu waktu kuliah. Nonton apa? Enggak, baru-baru ini baru-baru. di Netflix gitu. Zaman-zaman sekarang gitu, jadi kuliahnya udah pakai laptop semua. Oh udah iya. buka laptop dan nggak tahu juga yang dibuka apa gitu. Bisa terjadi gitu. Ya kayaknya catatan apa segala macam udah ngetik aja semua langsung ya. Udah ngetik langsung gitu. Iya. Oke. Kita langsung minggu Apa? kemarin ada ini nggak bersentuhan dengan HI nggak kegiatan lo? Oh. Minggu kemarin, aduh kayaknya nggak ada nih. Gue dengar lo juga sudah jadi seorang podcaster untuk politik di Noise. Anjay. Iya, saya dulu kan sempat ada di Noise juga kan sama Ajis dan lain-lain. Sekarang balik lagi ke Noise. Noise apa dulu sama Ajis? Ada namanya Gaharu. Tentang? Nggak ada, random aja. Random aja. Berempat, Boris, Ajis, gua Mamat. Sekarang? Sekarang sama Kania sama Willy. Kania Cita. Kania Metro TV. Hah? Bukan dong. Sutisnawat Data, bukan. Gua nggak tahu. Ada Ada yang ya, salah ada. nyebut Metro Mini. Oh itu beliau Iya, ya. Kembali lagi studio Metro Mini. Metro Mini ya itu kan. Maksud kami. Maksud kami Kopaja. Itu legend tuh. Iya, Video legend. Iya. Kania Citra ya. Iya, yang di Geolive itu sama Willy itu rapper dan penyiar. Oke. Kebetulan kan dulu gue 2013 pernah sempat siaran di Mustang tuh. Udah kenal Willy dari situ. Oh. Willy baru-baru training siaran. Ketemu lagi sekarang. Dia juga sering bikin rap soal Sosial politik. juga di Instagram ya gitu. Mengenai apa deh temanya? Apa podcastnya? Kurang lebih bahas berita juga.
Tapi dikemasnya gua sama Willy ceritanya satu kontrakan, terus si ada castingnya gitu. Jadi Kania ada- ini ceritanya ada casting. TV. Jadi Oh. Kania tuh yang faktanya lah gitu, yang benar. Kita yang Yang ngobrol-ngobrol. nyinyirnya aja. Ya apalagi lah anak HI ngomongin orang aja lah. Kita hanya modal bacot. Iya. Bacot loh. Iya emang. Emang. Modal kita emang cuma Emang. bacot. Iya. Begitu. Tapi kalau sentuhan dengan HI nih, aduh, nggak ada nih. Lama-lama saya harus mencari nih tiap minggu Iya, nih. lo harus tuh. Nggak ada nih bang, gimana dong? Tapi di mobil lo tuh ada sentuhan HI lo, ada Walmart, Stiker. stiker Walmart. Ada Walmart dan In and Out Burger. In and Out Burger di mana tuh? Di US juga dulu. Cuma ada di sana. Cuma ada di sana. Walmart juga cuma ada di sana. Iya. Iya ya. Iya. Ini ada cuma udah tutup. Walmart di sini ada. Ada ya Walmart Indonesia. Mana Walmart? Mana nggak ada kali. Tip Top kali, swalayan Tip Top. Bukan. Tip Top juga udah tutup. Tapi ada itu tuh. Saweria. Saweria. Iya. Saweria jangan lupa ya. Perlu ditekankan sekali lagi kepada yang nonton bang, kita sudah 9 episode ya. Iya. Berarti sudah 2 bulan lebih. Iya. Kita tetap independen. Iya. Iya. Kita tidak ada sponsor Tidak ada sponsor. karena belum ada yang masuk. Iya. Tapi di Saweria sudah terkumpul 5.026.000. 5.026.000. 5.026.000 di Sosiabas 665.000 Ya. dan di PayPal $23. Sangat HI ada Iya, dolarnya ya. ada dolarnya. Ada dolarnya. Jadi yang mau nyawer silakan, itu ada tuh. Ada. Mau di scan bisa, tapi Iya. biar gampang di deskripsi. Iya, jangan alasan QR code-nya kalangan timestamp. Ini udah enggak tuh. Udah enggak Alasan. tuh. Udah enggak. Udah enggak. Karena ada link, kapanpun bisa diklik. Bener. Nggak harus ke QR code QR kan. code. Karena Ya. kalau QR code lo harus menggunakan 2 gadget kan. Satu buat QR code-nya, satu buat nge-scan. Oh iya benar. Iya. Jadi lu nonton, misalnya nonton di HP. Terus, Aduh gimana scan-nya? iya. HP-nya nggak ada lagi. Iya. Ya, jadi habis selesai nonton, deskripsi klik link. Link, ya. Bisa apa tadi Sosiabas, Saweria, Saweria sama PayPal. PayPal. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada Saya alasan. tinggal di luar negeri, saya nggak ada. Ada PayPal. Ada PayPal. Yang PayPal tuh dari Australia, Sydney, dari Hong Kong. Satu lagi. Oh kelihatan negaranya dari mana? Iya. Gue lihat dulu ya. Wis, saya baru tahu nih karena saya belum pernah PayPal. pakai PayPal. Punya akunnya saya, tapi belum ada. pernah pakai. Kita Belum pernah lihat dulu pakai. ya. Ini sangat internasional sekali, kita menerima donatur. Ntar lagi mau jadi NGO kita ya. Iya. iya. Oh iya. Kok bisa di gue? Bisa nggak bang? Hong Kong, Sydney, ibu kota itu ya? Australia ya? Sydney atau Sydney? Bukan dong. Canberra. Adelaide. Canberra. Wah. Muhammad Ilyas nih, dia dari Mana? Gak ada dia nih. Di mana? Iya, tapi dia nggak nyebutin dari daerah mana. Saweria. Asep dari Australia Barat. Asep dari Australia Barat. Iya. Keren sekali. Asep Eh, di Australia Barat. iya. Biasanya saya dengar nama Asep di Jawa Barat. Ini di Australia Barat. Sorry ini accept maksudnya. Oh, Asep. Dari Muhammad Muki Priandri, Muhammad Ilyas. Aduh. Ada negaranya bang? Ada dari Philadelphia, Philly. USA. Dari Philly. Dari Hong Kong and then dari Sydney. From Philly to Pasar Minggu. Yeah. Through Receive PayPal. $20. $20. Yes. Yes, Yeah. thank you very much. Ya, thank you ya Henny. Ya, PayPal tuh dolar doang atau bisa Bisa. uang lain? Euro juga bisa. Apa aja bisa kayaknya. Won bisa nggak won? Bisa. Korea. Korea di Cering-Cering Show itu pernah yen, Ya. won, euro, dolar Australia, dolar Singapura. Dolar Mozambik. Kamu bisa bikin Ya, saya ngasal aja. Dolar Zimbabwe yang nilainya yang udah banyak itu ya. Iya. Ya, jadi tujuan kita minta saweran ini adalah semata-mata ingin menampilkan duit 1 miliar di Iya. depan kita di Gempa. Kemarin udah banyak sekali yang ngetek kalau lu juga bang Iya. pasti yang polisi ada Polisi. barang bukti berapa 25 miliar 20 apa berapa miliar. gitu. Banyak Iya. banget. Banyak banget. Itu kan banyak sekali Pak polisi. Bisa lah ada dikit di sini. Satu aja. Satu. 1 miliar. Nggak akan kita pakai hanya untuk Pajang aja. Pajangan aja. Buat dipajang aja. nggak akan kita pakai. Iya. Iya. Siska Kol punya duit 1 miliar juga dia. Cash ya. Suka. Iya kalau dia bikin konten suka pakai. Putra Siregar juga
Oh iya, Putra Siregar. Oh, gokil itu orang. Goks banget. Kemarin dia siapa namanya tuh? Jovi Alda Lopez. Bikin gerakan di NTT untuk biaya sekolah. Iya. Langsung 1 miliar ngasih. Cash. Dibawa cash. Keren banget. Siregar. Anjay. Pesawat di dekat Halim 9 bulan. Ada orang masuk. Dia mau masuk dah. Iya ini bentar. Wah. Nah, udah nyala. Bentar. Lah. Ini salah. Lewat Jalan, depan. Gimana, woy? Nah, Dari jauh bisa. Itu remote. iya, mohon maaf, apa Itu- gunanya remote? remote itu- Apa gunanya remote kalau harus dekat? Iya. Remote control. Remote itu artinya jauh. Jauh, kerja remote tuh jauh, nggak harus ke jauh. kantor. Kenapa? edit. Kacau. Nggak usah edit lama lagi deh. Kenapa? Hah? Kenapa remote harus dekat? Remote itu udah remote, artinya itu udah tempat jauh. Kontrol itu pengendali. Iya. Dari jarak jauh sebenarnya bisa gitu. Ya. Walmart lo udah ke USA. Belum pernah. Walmart itu dari Itu nggak, biar stikernya cocok sama mobil aja. karena mobilnya Ford. Kan dari US. Iya, Ford. Jadi tempelannya juga Walmart dan In-N-Out Burger. In-N-Out. Jadi kayak mobil Warlock aja. Wah. Iya dong, Warlock Massachusetts saya. Wah. Aduh, internasional juga. Iya, biar cocok stikernya. Kalau iya. stikernya Carrefour gitu nggak cocok. Kayak nggak pas ya, Kurang. Superindo. Iya, kurang. Kurang HI ya. kurang. Lotte Mart pun Iya. Korea nggak cocok. Giant gitu nggak kurang. Udah bubar lagi Giant sekarang ya. Udah, Giant. sisa Hero ya. Iya. Padahal itu Hero itu grupnya Giant kan? Hmm. Iya. Ini grup hero. Oh, Giant grupnya Hero. Hero dulu punya grup isinya Giant Iya. Iya. sama Nobita. Wah. Padahal Hero itu kan logonya kan kayak prajurit Romawi gitu Romawi, kan. ya. Harusnya kan hero bacanya. Iya nggak Iya, sih? kita bacanya Hero ya. Dari dulu Hero Mungkin karena bacanya. dia naik kelas. Hero Karena- aku naik kelas. Bang, Hore Bang, ada iklannya dulu tuh. Atun. Iya. Atun minta. Hore itu kan minuman Hore yang Minuman kayak Hore, Nutrisari. iya. Ya, itu ke warung Bang, Hore Bang gitu. Karena apa tadi? Karena lagunya ada Hero memberi lebih kesegaran untuk Anda. Hero lagunya juga sih. Padahal mungkin harusnya Hero. Hero harus sebenarnya. Kayaknya. Cuman kita harus Indonesia kan, ada satu masa kita semuanya harus Indonesia. Oh. Nama harus di-Indonesiakan. Oh iya. Ada tuh satu masa kita tuh. Iya. Zaman-zaman pemain bulu tangkis tuh namanya harus Indonesia tuh kan. Indonesia. Iya. Gitu. Mungkin ditulis hero tapi baca tetap hero, jangan hero. Jangan Hero. Jangan hero Oh. gitu. Mungkin ya. Mungkin aja. Harusnya Giant juga kalau dulu keluar Bacanya Giant. Giant gitu. Ada ya masa-masa kita kayak gitu ya? Ada masa-masa kita semuanya harus pakai bahasa Indonesia. Biar apa sih? Biar nasionalismenya tumbuh. Salah satu bentuk membentuk nasionalisme adalah penggunaan bahasa persatuan kita katanya. Iya. Makanya orang itu membangga-banggakan Jepang yang selalu memakai bahasa Jepang Iya. dimanapun mereka berada. Betul, karena kalau kita ke Jepang juga kan nanya ke orang jarang yang bisa bahasa Inggris. Sangat jarang. Sangat jarang. Ini kejadian gue internasional ya. Iya. Waktu gue di Tokyo serba ada. Tokyo, Serbia, Adia. Iya. Gue pengen cari Toys R Us. Ya. Waktu itu tahun berapa ya? Jadi belum terlalu inilah Maps tuh belum terlalu oke. canggih seperti sekarang. Akhirnya gue nanya sama orangnya, anak gue yang pengen nyari. Pakai bahasa Inggris. Nah dia tuh ngejelasin segala macem kurang jelas. Ini orang biasa, bukan petugas, bukan polisi. Bukan Ya. orang biasa lagi lewat, gue tanya gitu. Terus gue saya anterin dah katanya gitu. Ada sekitar 1 kiloan 2 kiloan itu gue jalan untuk dianterin. Gue bilang, gue kasih duit nggak mau. Kenapa? Katanya enggak, saya cuma pengen berlatih bahasa Inggris. Oh. Sekalian berlatih bahasa Inggris. Jadi dia memaksakan diri pakai bahasa Inggris. Dia memaksakan diri pakai bahasa Inggris. Tapi tetap saling mengerti. Saling mengerti akhirnya gitu kan. Pasti banyak bahasa Tarzan juga ya. Iya, pakai bahasa isyarat gitu. Sedemikian jarangnya orang menggunakan Iya. bahasa Inggris di Benar. sana gitu. Saya juga pernah waktu itu ke
saya waktu itu ke mendaratnya bukan di Tokyo tapi di Kansai. Iya, Apa sih namanya? Iya. Haneda. Bukan Haneda, yang satu lagi. Saya lupa nama bandaranya kan. Haneda. Gua nggak bisa, tuh saya harus googling dulu ya, Bang. Iya. Di situ aja petugas di airport aja susah bahasa Inggrisnya. Iya. Kenapa bisa gitu ya? Nah itu karena dia begitu bangganya dengan bahasa ibunya. Karena ibunya Jepang. Karena namanya Kansai International Airport Kansai aja sih. ada satu lagi ada Haneda, satu lagi ada lagi. Haneda yang di Tokyo kan? Iya. Tapi di luar agak luar Tokyo sedikit ada tuh. Namanya apa ya? Sorry ya, kita lagi ngomongin luar negeri ini. Iya. Dan kita googling ya, sorry ya. Narita. Narita. Kalau Naruto mendaratnya di Konoha nanti dia. Desa Konoha. Iya. Kansai. Padahal di tempat yang internasional ya. Benar. Orangnya penjara. Kotanya pun kota internasional lah. Tokyo kan ibu kota besar lah. Sempat jadi kota dengan biaya hidup termahal kalau nggak salah di dunia. Iya. Tapi bahasanya mereka stick banget sama bahasa Jepang. Tapi niat orangnya tuh penolong. Makanya gue hampir selama di situ tuh gue hampir nggak percaya bahwa dia bisa menjajah gitu. Jepang itu karena dia penolong banget. Baik banget orang-orang. Baik banget gitu. Saya ada cerita juga nih, boleh kalau saya boleh cerita di sana. Hari pertama saya nyampe. Jadi waktu itu abang dan kakak saya dan suaminya tuh ya lagi kuliah suaminya di sana. Jadi saya ke sana ngunjungin lah. Saya sama adik saya ke sana dijemput sama kakak kan di Kansai. Set. Jalan-jalan dijemput naik kereta kan. Terus kalian udah sebelum ke kakak gue di Kyoto. Sebelum ke Kyoto jalan-jalan dulu lah. Gue bawa koper gede satu sama carrier. Adek gue juga bawa koper satu. Jalan, naruh. Kan naik kereta masih norak banget. Wah di Jepang nih. Taruh. Set. Dari siang lah keliling-keliling kemana mau ke arah apartemen balik malam. Malam di apartemen belanja ke supermarket dulu dekat apartemen kakak gua buat makan lah. Megang koper kan sambil nunggu di depan baru sadar tas carriernya mana ya. Jadi selama ini gue megang koper doang bang gede. Tas carrier gue segede gitu gue lupa di mana. Hilang. Iya nggak ada sampai malam itu. Gue inget pas naik kereta. Jadi gue ngeliat kan kereta di atasnya ada tempat naruh barang kan. Ngeliat orang pada naruh barang, gue taruh di atas juga carriernya. Gak gue bawa bang. Dan hilang. Semua duit di situ baru nyampe hari pertama. Duit kan masih megang cash lah, bawa nuker cash banyak, nggak pakai nggak pakai kartu ATM, kan. Di situ semua uang di situ bang. Temu nggak? Gue yang megang. Hubungin abang gue punya temen deket yang orang Jepang asli, jadi bisa nelfon ke stasiun lah, nanyain terakhir di stasiun mana, gini. Akhirnya si temen abang gue itu ada nih di Lost and Found stasiun mana gitu. Samperin ke sana, malamnya ada. Nggak berkurang isinya? Nggak. Setelah hilang berjam-jam dari sore. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa kayak gitu. Dan bisa ngejajah yang kayak gitu bang. Nah, bisa ngejajah. Makanya gue juga nanya ke orang nih. Dan orang itu nggak ngerti. Dia cariin orang yang bisa ngerti. Iya. Benar. Sebegitu penolongnya gitu, segitu ramahnya. Dan bisa sama pengalaman gue juga, mereka berusaha itu untuk nolongin. Kita nanya apa, walaupun kita bingung. Bahasa Inggris dia tuh berusaha banget gitu. Pakai buka peta, nunjukin apa kemana. Kayak gitu. Tapi bisa ngejajah. Dan menurut cerita mereka lebih sadis jajahnya kan. Nah, daripada Belanda. Romusa. Iya, sadis banget katanya. Iya, Romusa yang itu. Dan muncul lagi tuh sekarang kemarin tuh isu-isu Pak Karno adalah Mandor Romusa. Nah. Oh. Udah ada lagi ininya. Fakta-fakta sejarah. Iya. Udah banyak sih yang bikin. Coba deh di googling deh, ada. Dan di bukunya siapa, Cindy Adams berarti ya, yang Pak Karno itu. Pak Karnonya mengaku juga bahwa dia mengirim orang untuk Romusha. Mengirim orang untuk Romusha. Tapi itu adalah taktik politiknya supaya hubungannya sama Jepang tuh bisa gimana gitu, supaya dia bisa dapetin kemerdekaan. Dan dia mengakui itu. Jadi biar baik hubungannya ya, ngirim orang gitu. Ya. Tuh nomornya 970 ini dari harian Republika tuh.
Iya. Arian Aceh juga ada. Weh, sekarang gini ya. Layarnya, Anjay. karena dibilang kata orang beritanya kekecilan. Iya. Harusnya nggak usah didengerin orang. Komen. Iya. Nggak usah dengerin Pak Dion, nggak usah didengerin. Ganti aja, ganti. Nggak usah dengerin orang. Ya. Buka. Orang minta bilang kekecilan, dikecilin lagi aja, biar makin susah. Ya adalah, pokoknya beritanya banyak lah, berita banyak. Iya, fakta-fakta gitu ya. Fakta-fakta Pak Karno, Bung Karno itu. Tapi orang-orang Indonesia tuh lebih sering ngejekin apa ya, orang Belanda ya, kayak penjajah tuh ke Belanda lebih seringnya. Iya. Padahal Jepang juga gitu. Tapi orang seneng ke Jepang, nggak pernah ngecengin orang Jepang sebagai penjajah kayaknya. Lebih sering orang Belanda yang dicengin sebagai penjajah. Mungkin karena masuknya juga dia beda ya. Masuknya itu ingin sebagai pelindung kan, cahaya Asia. Iya, Nippon. Politiknya tuh ingin melindungi Asia gitu. Mungkin kali ya. Ya, kalau Belanda kan langsung awal tuh VOC kayaknya. Emang pengen ngambil sumber daya dan lama 350 tahun. Dan ini juga 350 tahun perdebatan juga. Benar, 3,5 abad pun perdebatan juga. Apakah benar 3,5 abad? Benar 3,5 abad. Terus juga sering dibilang yang jajah bukan Belanda, perusahaan. Cuma memang di backup oleh Army. Kerajaan Belanda VOC-nya ini. Iya, karena VOC itu perusahaan. Sama kayak Freeport. Iya. Dan di backup juga sama negaranya. Masa Freeport di backup juga sama Belanda? Enggak dong. Beda. Ya, maksudnya sama lah, sama-sama perusahaan. Sama-sama perusahaan. Iya kan, sama-sama perusahaan. Sama-sama perusahaan dan sama-sama Nah, sama-sama apa nih? Enggak deh. Iya. Enggak. Sama VOC itu katanya banyak memberi upeti kepada penguasa-penguasa lokal untuk menjalankan bisnisnya dia gitu. Jadi dia bisa menuntut. Katanya ya yang baca. Berarti ini transaksi bisnis jadinya gitu sama penguasa lokal. Pemberian upeti dari pebisnis ke pemerintah, penguasa negaranya udah dari dulu ya? Udah dari dulu katanya. Sampai sekarang? Nggak tahu kalau sekarang. udah meninggal yang penguasa dulu. Oh iya, kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Yang jelas sampai sekarang udah nggak, karena udah pada meninggal. Masa zaman VOC masih hidup penguasanya enggak? Enggak sih, enggak. Kroni-kroninya. Nah, itu mungkin. Ya. Oke lah, kita langsung sekarang. Ini udah cukup lama juga kita intermezzonya. Nggak apa-apa. Tapi jangan lupa lagi sawerannya nih. Saweran. Tuh ada Saweria, ada Sosiabas, ada PayPal. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa menyawer di sini supaya ada duit 1 miliar. Iya, di sini. Di sini ya. Oke, kita akan ngomongin yang pertama. Ini yang lagi rame dibicarakan orang. Squid Game. Itu film Korea. Iya, series. Nonton juga udah nonton. 9 episode habis. 9 episode habis sudah. Iya. Lu suka? Gue biasa aja ya ternyata ya. Oh iya. Iya, gue biasa aja. Ini melihatnya. Mungkin karena dulu udah nonton itu? Alice in Borderland. Bukan apa? Satu lagi apa? Yang game-game gitu juga. Battle Royale. Saw. Film apa nih? Korea. Bukan film Korea. US. Apa Bang? Hunger Games. Hunger Games ya. Hunger Games. Tapi enggak, satu lagi ada yang di labirin itu. Maze Runner. Bukan. Iya, Maze Runner ya. Hampir sama kan? Iya. Hampir sama ya. Tipenya emang survival game lah. Banyak itu kan genre survival game tuh genre ya. Iya. Cuma Squid Game kalau menurut gue yang bikin agak beda ininya kali ya. Karena setnya tuh warna-warni, mainannya mainan anak kecil, tapi gamenya sadis juga, mematikan. Mungkin itu yang menjadi secara kita nonton tuh nggak sadar dibentur-benturin ini kita. Konsepnya dibentur-benturin. Konsep kita dibentur-benturin gitu. Kalau gue sih cukup menikmati sih, nggak tahu deh orang kayaknya terlalu banyak. Gue suka salut sih sama orang yang sampai kalau itu sampai kebaca nih twistnya, nih twistnya kurang ini udah ini Gue sih nggak tahu. Apa? Nggak tahu, nggak gue pikirin juga nih gimana ya ini ya gitu. Ini siapa dalangnya ini segala macam. Nonton film gue hampir kecuali film yang memang menjual cerita ya. Yang menjual cerita kayak film hukum, film detektif jadi. Nah itu kan menjual cerita kan. Jadi ceritanya kalau misalnya kayak
Transformer. Oh, Gue mah udah nggak peduli ceritanya. Gue nikmatin aja ya visualnya. film visual ya. Cerita-ceritanya tuh. Termasuk Squid Game juga nikmatin visual aja. Iya. Iya. Gitu, visualnya bagus-bagus gitu. Iya, bagus sih, setnya bagus sih. Setnya bagus, kostumnya juga. Iya. Keren-keren. Udah ada juga yang bilang ini pinter di dekat Halloween. Keluarin ini, ntar kostumnya pasti laku. Ada aja sih emang. Iya, benar. Pinter-pinter juga ya. Ini yang belum nonton, takutnya kita ada spoiler. Iya. Ya, jadi silakan ditonton dulu kalau nggak mau kena spoiler. Siapa tahu kan? Ya kalau mau di spoilerin ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah, Bahkan ada yang menganalisis Squid Game ini dengan teori-teori politik. wis keren. Ini dari Puspenpol, Puspenpol, Pusat Penerangan Politik on Twitter. penerangan ya? Penerangan politik. Ada pusat penerangan politik ya? Iya. Puspenpol. Cuman dia akun sendiri kali bikin-bikin aja kayak bukan. teks dari HI. Oh, bukan resmi. Karena Pusat Penerangan Politik, nggak tahu juga deh. Gue kira Puspenpol tuh ada kayak badannya gitu, badan, RI, nggak ada ya? Lembaga gitu. Lembaga-lembaga resmi negara gitu. Ada nggak? Nggak kayaknya sih ya. Puspenpol enggak. Nggak, kayaknya cuma bikin nama doang. Namanya aja ya. Nama-nama doang. Squid Game dalam kacamata Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, Thomas Hobbes ini ilmuwan Inggris katanya. Homo homini lupus. Dia emang Iya kan? Iya. Kalau nggak salah. yang Manusia memangsa manusia lain. serigala bagi Serigala manusia lainnya. Iya. Ini katanya si Thomas Hobbes. Iya nggak sih? Gue nggak tahu juga deh. Cuman memang gue juga baru denger dan baru baca-baca. Gitu Thomas Hobbes ini dia ilmuwan, saintis, terus kemudian jadi filosof, terus juga jadi politik. Memang ilmuwan zaman dulu itu semua lintas pengetahuan. Iya. Lintas pengetahuan kayak Leonardo da Vinci, dia bisa ngelukis juga. Bisa. Dia ilmuwan juga gitu. Ya. Termasuk ini Thomas Hobbes ini. Dia bilang apa nih samanya sama Squid Game? Premisnya karena sama, ini kan kontrak sosial, konsep negara sama keadaan alamiah manusia. Yaitu berkonflik katanya manusia tuh. Senengnya gitu. Karena homo homini lupus itu. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Terus butuh negara untuk mengontrol ya. Dan dalam pengontrolan itu ada paksaan. Iya. Merenggut kebebasan masing-masing individu. Karena memang negara begitu kan. Harus begitu. Biar teratur. Iya. Gitu. Iya. Tapi memang fitrahnya manusia itu susah diatur. Padahal dia sendiri yang membentuk negara. Dia sendiri yang pengen melanggar aturan-aturan yang udah disepakati. Iya, aneh juga ya kalau manusia alaminya susah diatur, bentuk negara, yang ngatur manusianya kan manusia juga. Manusia juga, iya. Dia hanya mengatur ketidakteraturan supaya ketidakteraturan kan pada dasarnya kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Benar. Itu prinsip dari hidup yang berdampingan. Iya, bebas melakukan apapun asal tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan orang lain termasuk melewati privasi orang lain. Iya. Jangan sampai. Nah, itu mengatur itunya aja paling. Iya. Lo boleh apa-apa aja gitu, asal tidak bersinggungan sama orang lain. Berarti bagian manusia yang mengatur enak juga ya? Berarti ada manusia yang diatur, ada manusia yang mengatur. Iya. Iya kan? Iya. Menjadi manusia yang mengatur, manusia lain enak banget berarti. Enak banget. Mengatur dan kan. itu disepakati. Iya, disepakati sampai sedemikian rupa kejadian akhirnya ada raja. Akhirnya ada penguasa. Iya. Loh, kita pemilu loh. Iya. Kita memilih orang untuk mengatur kita. Kalau raja dulu kan hanya keturunan aja kan? Keturunan. Iya. Tapi bisa disingkirkan dengan dibunuh. Jadi gua gantian jadi raja dengan kudeta gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau di demokrasi kita sendiri yang memilih orang-orang yang akan mengatur kita. Dan orang-orang yang akan mengatur kita gaji dari kita. Dan kita harus mau diatur. Sebuah konsep yang agak absurd juga. Absurd gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Dipikir-pikir ya. Iya, kita mengutus manusia lain untuk ngatur kita. Padahal kita tahu manusia susah diatur. Diatur. Jadi gimana tuh? Iya. Dan kita gaji
orang itu pakai duit kita dari pajak misalnya untuk membayar orang yang mengatur kita. Iya. Sedangkan orang yang mengatur kita pilih. Tapi ada orang-orang yang demi bisa mengatur dia rela membayar. Wah. Karena bagian manusia yang mengatur itu lebih enak daripada yang diatur, manusia berebut menjadi yang mengatur. Iya dong. Iya. Pada idealnya adalah dia mengatur untuk kemaslahatan umat. Tapi karena power tends to corrupt, begitu dia punya power untuk mengatur, dia akan cenderung mendahulukan dirinya sendiri supaya nyaman dan aman dengan aturan yang berlaku. Iya. Kebebasan kan boleh kebebasan tapi tidak mengganggu kebebasan orang lain. Iya. Makanya dia mengatur agar kebebasan orang lain lebih dikit. Iya. Sehingga kebebasan dia lebih banyak. Iya. Jadi nggak ganggu kebebasan yang seperti lain. kasus anggota DPRD yang lewat busway ya. Apa sih yang ditangkap tuh? Ganjil genap. Ada ya? Ada waktu itu. Dan akhirnya anggota ini dipecat ya. Dipecat, tapi bukan karena itu. Karena dianggap memarkup dana reses. Tapi sebelumnya dia ada masalah dengan ganjil genap. Oh gitu. Karena dia menerobos ganjil genap ya. Oke, ya kita nggak apa-apa dari luar negeri. Nggak apa-apa ya, biar. Tapi dia ketangkepnya markup. Diberhentikan dari PSI karena dianggap markup dana reses. Oh yang perempuan itu. Viani. Iya. Oke. Tapi dia katanya mau nuntut balik ya? Iya. Hampir 1 triliun. Dan gue nonton ininya rilisnya Ida Bagus Oka ya. Ida Bagus Oka. Dari PSI. Dari PSI tentang masalah ini. Apa press release-nya? Gue belum lihat lagi. Dalam bentuk video ya, video. Gue agak risih bilang dia udah memecat Sis Viani. Karena kan partai itu selalu bro and sis. Iya, tapi kalau udah dipecat udah Viani aja lah. Jangan sis lagi, udah nggak di situ gitu. Dia ngomong masih sis. Masih Sis Viani gitu. Oh iya. Tuh. Nih kita lihat alasan PSI pecat. Menurut PSI ya, telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian 5 hari keanggotaan. Kami tidak tahu surat pemberhentian menyebar. Ya. Setelah melalui proses panjang berupa evaluasi dari terus mana sih gara-gara TPF juga telah memanggil secara resmi Sis Viani. Masih pakai sis kan? Masih pakai sis. Apa dia semua memanggil semua orang pakai bro sis atau untuk anggota partainya aja sih? Kayaknya sapaannya deh untuk semua. Tapi sesama anggota partainya juga pakai bro sis. Iya, maksudnya saat dia ketemu orang lain, misalnya ketemu Gak tahu. bini gue ya gitu ya orang ini. Sis Ria gitu. Lo pernah nggak berhubungan sama PSI? Kayaknya nggak pernah deh. Kalau cowok dipanggil bro ya nggak harus PSI. Iya. Ya. Karena kadang-kadang sehari-hari juga ada orang yang manggil bro. Tapi sis jarang. Sis jarang Kecuali banget. buat bercandaan aja. Atau buat online. Online shop. Online shop. Sis mau kerudung yang warna apa sis? Iya. Dan itu juga lawannya bukan bro, Gan. Gan. Sis Benar. dan Gan. Gan. Gitu. Iya Gan, ada Gan. Ya untuk laki-laki. Karena mereka dari awal kan brandingnya partai anak muda. Jadi merasa anak muda tuh bro sis. Bro dan sis. Padahal nggak semua anak muda pakai bro sis, malah jatuhnya jadi so asik. Iya. Kalau nggak kenal tapi bro, sis, apalagi sis. Iya. Bro Abdel gimana bro? Tapi menurut PSI ya, Viani Limardi ini, Sis Viani Limardi ini, Iya. dipecat karena langgar ganjil genap hingga gelembungan dana reses. Oh nggak dipecatnya dana reses kan? Salah satu pertimbangannya ganjil genap juga Oh gitu. katanya. Tapi Tapi udah ada belum sih idenya apa namanya klarifikasi atau pembelaan dari kayaknya Viani? pokoknya dia mengajukan banding atau apa gitu kan? Karena alasan apa dibilang menggelembungkan itu, cuma saya juga belum baca sih, jadi saya tidak mau lebih lanjut tentang sis Sis ini. Viani Takut bro Gilang takut salah. Iya udah. Bro dan jangan pakai sis bro lah. Bro nggak asik. Nggak asik ya. Pengen asik jadinya. Tapi nggak asik ya. Iya aneh dengernya kan. Pakai sop lah. Wah. Biar lebih nggak asik lagi. Iya. Atau ngap.
Partai yang pakai ngabers. Ngabers. Iya. Ngabers. Tapi dari seputar Sumut, Vianney Limardi akan gugat 1 triliun. Ke PSI. Nah, itu menggugatnya ke Itu gugat PSI 1 Iya. triliun. 1 triliun tuh menggugat dipecat ini ya. Iya. Tapi ini kan udah ada kasus rujukannya ya, jurisprudensi. Waktu Fahri Hamzah dipecat PKS. Dan dia menuntut, dia menang ya. Menang. Oh, menang ya? Hamzah menang. Oh. Gitu. 30 miliar kalau nggak salah. 30 miliar. Wah. Dia nggak menerima kalau dia dipecat. Iya. Oh, bisa gitu ya? Iya. Seru nih, seru. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Pernah juga ada anggota legislatif yang menuntut partainya. Iya. Gitu. Ya. Jadi tadinya dia DPRD ya? Dia DPRD. Tadinya dia sudah dipilih untuk mengatur berarti tadinya. Iya. Sekarang sudah tidak lagi. Dia sudah tidak lagi mengatur. Dipecat sama yang mengatur dia. Iya. Dipecat sama yang mengatur. Mengatur dia lagi. Iya. Ya, oke. Jadi ada sebuah dewan yang isinya mengatur, Ya. tapi pengatur-pengatur di dewan itu masih diatur juga Iya, benar. oleh partai namanya. Gitu ya jadi ya. Pusing ya? Hidup ini adalah atur mengatur sebenarnya. Pusing gua. Jadi Seperti rantai makanan, jadi yang paling bawah yang paling banyak diatur. Semakin mengerucut, semakin tinggi. Ya, ada satu titik di mana yang mengatur cuma dia seorang. nggak ada yang ngatur dia. Nggak ada yang ngatur. Itu 1% itu. Iya. Kelompok orang 1% itu. Iya. Tapi mengatur Sadarlah bahwa semua itu ditentukan oleh Allah. Allah, benar. Nggak mungkin lu paling atas. Nggak mungkin lah. Di dunia, selama masih di dunia nggak mungkin paling Begitu atas. lo hianat atas amanat yang lo kasih, nggak bakal tinggal diam. Pasti ada sesuatu. Iya, cuma kayaknya seringnya yang di atas mulu deh, Bang. Ada kasus apa masih di atas, ada apa masih di atas. Karena kita pemaaf katanya. Bangsa yang pemaaf. Iya. Oke, Squid Game udah. Iya, intinya itulah. Ya. Karena di balik permainan itu ada pesan-pesannya Ada tuh itu pesan-pesan, tentang Bang. ketimpangan kelas. Ketimpangan kelas. Tentang konsep negara tadi itu kan, ada yang Atau ngatur, ada yang diatur. Betapa mudahnya kita mengatur orang yang hopeless, yang putus asa. Iya, yang lagi susah. Yang lagi susah, Yang lagi itu susah. gampang. Semuanya akhirnya kembali ke perut. Makanya dibilang orang tuh kalau berantem, kita kubu-kubu, kita hajar perutnya. Artinya kita kenyangin dia nggak akan Berantem. berantem. Karena semua ini UUD. Ujung-ujungnya UUD. Ujung-ujungnya duit. Iya. Kayaknya kalau ditilik apapun masalah di bumi, masalah antar orang, antara duit. Ujungnya. Untuk yang bawah ya, Iya. kalau yang atas kekuasaan, ego. Kalau kata gue duit dia udah nggak perlu lagi. Ya kayak Tapi korupsi juga ya. kayak misalnya kayak dulu 2003 Amerika nyerang Afghanistan. iya untuk dalam nyari WMD dulu kan. Iya. Weapon of Mass Destruction habis itu. Irak dong, Irak. Irak, sorry, Ya. habis 9/11 itu. Kan minyak ujungnya kan Ujung-ujungnya, katanya. Padahal iya. nggak ada WMD-nya nggak ada. Nggak ada. Sorry, WMD tadi ya. Weapon Mass Destruction. Senjata penghancur massal. Ya, itu memang ada beberapa istilah-istilah militer yang harus kita tahu di Iya, HI, termasuk ICMB, Intercontinental Missile Ballistic, Jadi misil yang bisa antar negara, antar benua. antar benua. Oh, ini serem juga ya. Intercontinental, ya. Iya. Dan misilnya itu bisa berhulu ledak nuklir. Udah ada sekarang. Mengerikan. Udah ada beberapa yang punya, termasuk katanya Korea Utara juga Iya. udah mulai ditilik-tilik berapa jauh bisa. Berarti itu dia. kategori WMD juga ya? Iyalah pasti. Karena ngancurin massal. Iya, ngancurin massa. Jadi dulu kalau yang tidak tahu, George Bush tuh waktu zaman 9/11. 9/11 tuh nyerang Irak, bilangnya sih karena punya WMD. Iya. Padahal Dan itu- karena teroris Al-Qaeda semualah. Iya. Tapi WMD-nya nggak pernah ada kan? Nggak pernah ketemu. Bahkan disinyalir itu hanya mengada-ada. Iya. Hanya mengada. Kemarin sempat ada saya lihat cuplikan video dia veteran perang di US. Baru-baru ini George Bush lagi ngomong di mana dia teriak-teriakin George Bush. Begini. Iya. Berarti dia Udah marah banget. Nggak kampanye dia. Udah marah banget dia. Bukan kampanye. Bukan kan? kampanye. Kalau kampanye pasti dia gini. Ngomongnya. Dia lagi gini, lagi marah-marah. Karena lagi ngomong jujur kalau gini. Iya. Kalau ini kan lagi pengen image Oh, iya, bagus. oke. Nah, ini jujur. Dia marah-marah ke George Bush. Kan
kalau di US kan kita sering banget lihat kan orang ngemukakan pendapat tuh bebas aja, mau teriak-teriak lagi ada presidennya gitu. Lu harusnya minta maaf sama lu harusnya minta maaf gitu. Sama bangsa ini. Sama bangsa ini, sama gua nih, dia veteran perang gitu. Lu ngirim gua ke sana dulu nyari WMD, nggak ada WMD-nya gitu. Teman-teman gua pada mati gitu tuh yang bikin dek tuh itu sih. Teman-teman gua pada mati di sana. Terus lu nggak ada apa-apa, lu tenang-tenang aja, nggak ada minta maaf, nggak ada apa. Kayak gitu. Itu lagi ngapain George Bush-nya? Gua nggak tahu, kayak lagi forum gitu bang. Lagi forum itu dia teriak-teriak gitu. Emang sedemikian bebasnya alam demokrasi di sana gitu. Jadi ekspresi mengemukakan pendapat juga dijaga gitu. Sering banget kita lihat video-video kayak orang lagi demo kayak demo vegan aja bisa di depan KFC bawa sadis. Ini sadis daging, ini sadisnya sampai dalam depan kasirnya, terus ya udah nggak bisa diapa-apain. Iya. Selama dia tidak mengganggu, melanggar kebebasan orang lain. Bisa hadap-hadapan tuh teriak-teriakan asal nggak ada yang pukul-pukulan. Aman. Kalau kita mau udah dipukul itu, nggak kuat kita teriak-teriak. Nggak kuat kita argumen nggak kuat, adu argumen. Iya. Nah, sama yang di Prancis. Macron ini dua kali dilempar, bahkan secara fisik di provokasinya. Yang satu ditampar pernah ditampar, terus satu lagi kemarin itu baru dilempar telur. Dilempar telur di pameran restoran. Pas lagi pameran restoran dilempar telur. Ya, tapi nggak sampai pecah. Katanya kena pundaknya ya? Kena pundak ditangkap sama dia langsung diceplok. Tak. Bom goreng. Mana lagi? Ternyata dia lagi atraksi masak sirkus. Telur. Abis itu Macron bikin martabak. Martabak Macron. Makrononi. Lagian nggak ada martabak pakai makaroni ya? Iya. Pelemparan. Nah ini akhirnya banyak yang bukan banyak. Gue juga jadi membandingkan gitu. Iya. Kita beginikan poster dari jauh aja nggak kena presiden, langsung ditangkap. Kita kayaknya nggak bisa negaranya demokrasi yang sebebas itu, kita kayaknya nggak bisa sih. Karena demokrasi kita kan demokrasi terpimpin. Apakah udah berubah ya? Nggak tahu deh. Dulu ya pernah ya demokrasi terpimpin. Iya. Sekarang demokrasi Pancasila gitu. George Bush juga dulu pernah yang dilempar sepatu, ingat nggak Bang? Iya kan? Tapi nggak kena, dia ngindar gitu. Tapi dia ringkus juga kan yang lempar. Dia ringkus. Mungkin itu karena udah hitungannya nyerang langsung kali. Iya, maksudnya itu bukan presiden pun lo ngelempar sepatu orang lo ditangkap. Wajar. Kalau nyerang langsung wajar. Yang ini yang penampar Macron dia jatuh hukuman 4 bulan. Nampar Perdana Menteri lo 4 bulan doang. Presiden apa? Prancis tuh presiden kan? Presiden ya? Presiden. Prancis presiden ya? Iya. Prancis itu bukan kerajaan ya? Bukan, Belanda kerajaan. Ini nampar presiden cuma 4 bulan nih. Jerman kanselir. Presiden Emmanuel Macron. Presiden ya? Presiden. Inggris masih kerajaan ya? Inggris kerajaan. Yang nampar ditangkap 4 bulan. Habis itu kalau nggak salah yang nampar diajak ke istana. Wah, dikasih sembako. Sembako Prancis. Sembako Prancis. Iya. Ada superminya juga tuh. Ada supermi Prancis, ada makanan-makanan Prancis dikasih. Terus yang apa namanya? Seru ya dilempar telur ya. Tapi Macron tuh bilang kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya, biarkan yang menemukan saya, katanya Macron. Kepada pelempar ininya ya. Di mana tapi nemuinnya? Di istana. Di istana Macron. Macron punya istana juga ya? Ya punya lah presiden di istana itu. Kan siapa tahu di luar negeri disebutnya nggak? Bukan palace ya. Itu aja White House ya. White House, gedung putih. Iya kan? Istana itu kesannya masih monarki ya, masih zaman-zaman kerajaan gitu. Itu istana ya. Atau pengen biar ada gap itu kali. Raja dan rakyat. Mungkin kita bisa melihat ke hal yang lebih positif. Mungkin ingin asimilasi budaya dari kerajaan ke demokrasi. Karena ada istananya juga, tapi yang memimpin presiden. Benar. Oh iya benar. Gitu. Karena dari dulu kan Indonesia kan kerajaan semua isinya. Kerajaan semua gitu. Jadi ada istananya tapi isinya bukan raja. Raja bukan sih isinya. Bukan. Presiden. Bahasa Inggrisnya presiden. Makanya salah waktu itu anak-anak UI. Apa? King of lip service. Iya salah, makanya ditangkap. Apa? Makanya jadi rame tuh. Nggak ditangkap sih, cuma jadi rame. Ya? Enggak kalau nggak salah.
Ya salah lah orang Karena itu bukan king. Kita republik, mana ada kingnya. Nggak ada. Gila kali lu orang-orang. Katanya anak UI bang, lu sebagai alma mater. Makanya lu belajar lagi lah bentuk-bentuk negara itu apa. Iya. Kalau monarki mungkin king Iya. gitu. Kalau presidensial ya presiden. Presiden. Jadi bukan king of lip service harusnya. Tapi Baru saya mau nunjuk. ya. Pada di tepi-tepi jurang kata orang-orang ini ya. Iya, Tapi iya. jangan lupa Sawerianya. Saweria. Lu jangan cuma ketawa-tawa. Tepi jurang gue aja jok tepi jurang. Hati-hati. Masalahnya kalau kami berdua jatuh ke jurang lu nggak nolongin. Paling nggak lu nyawer aja dulu. Iya. Ya, paling nyawer. Udah dulu, nolongin ya. enggak. Jatuhin tepi jurang. Iya. Nah sekarang kita mau ngomongin tentang utang negara. Duit lagi dong. Iya. Sepertinya tapi bukan kita ngomongin. Oke. Bukan ngomongin tentang Indonesia, tapi ngomongin karena HI itu harus ada negara lain yang kita bahas. Iya, Kita iya. ngomongin sekarang pemberi hutang paling besar. Kepada Amerika. Oh, kepada Amerika atau kepada semua negara? Kepada Amerika. Kepada Amerika. Iya. Coba lihat judulnya ke atasin. Itu banyak pemegang utang AS. Oh iya, 5 negara pemberi utang terbesar ke AS. Oh KS bukan ke Iya. Indonesia. Ini yang harus ditekenin aman. sih. Lebih Kalau menurut gua, rakyat tuh masih orang Indonesia kebanyakan yang masih ngelihat Indonesia punya utang. Indonesia sebagai negara punya utang tuh kayaknya jelek banget Jelek gitu. ya, kayak apa namanya hina gitu. Negara kok ngutang gitu. Iya, tapi emang begitu. Padahal negara-negara lain juga ngutang. Termasuk Amerika. Amerika negara adidaya yang Iya. disebut negara maju lah gitu. Iya. Ngutang juga dan utangnya besar juga Amerika. 100.000 triliun. 400 Amerika terlilit utang lebih dari 28 triliun dolar Amerika Atau 400.000 triliun rupiah. rupiah. Bang, gua udah gak bisa kebayangin lagi bang. Sorry Nggak, bang, kita hitung, gua ya. udah gak bisa kebayangin lagi. 400.000 triliun ya. 400.000 triliun. Bang, 1 triliun. 1 triliun itu adalah 1 juta. 1.000 miliar. 1000. 1.000 miliar, 1 triliun. 1.000 miliar. 1 miliar itu terdiri dari 100 gepokan 100.000. Nggak. Iya, 1 gepokan 100.000. Berarti 400.000 triliun itu 400 juta miliar. Bener nggak gua? 400.000 triliun itu adalah 400 juta miliar, betul? Iya. 400 juta miliar. Berarti harus kan 400 juta miliar ya. 1 miliar itu Mau adalah meledak kepala gua. 100 gepok, 100 ribuan. Iya. Itu baru sampai 1 1 miliar. miliar. Untuk sampai 400 juta dikaliin 100. 400 juta ditambahin 2 lagi. 4 miliar. 40 miliar gepok. 40 miliar gepok. 40 miliar gepok. 40 miliar gepok. Padahal 1 miliar gepok aja itu adalah 1.000 juta gepok. 1.000 juta gepok. Ya, elah masa 1 miliar aja nggak bisa ada di sini. Bisa bayangin jadi lo nanti kalau Gua mau pecah kepala gue. Iya. Kayak kita harus mulai punya kayak kertas atau tulisan berapa 1 miliar sama dengan berapa gepok. Oh, iya, Jadi iya. biar tahu ini segini Iya, 1 iya. miliar Atau tuh. Jadi di sini kita kasih ini nanti dah. apa? Ininya di sini ya, Apanya TV-nya? TV-nya. Yang nunjukin 1 miliar itu aja bang. Oh. Jadi biar langsung. Oh, Jadi biar tinggal langsung. dikali nanti. tinggal dikali ya. Iya. Jadi gak usah mikir lagi. Gue udah pusing. Pusing gue juga. Pusing. 1 miliar tuh berapa gepok? Berapa 1 miliar itu 1.000 juta. 1.000 juta. 1.000 juta. Ya. 100 ribuan 1 gepok itu adalah 10 juta. 10 juta, Berarti betul. untuk mencapai 1 miliar kita butuh 100 100 gepok. 10 juta. Iya. Ya. Dan ini kita perlu 40 miliar gepok. 40 miliar Gepok lo ya. gepok. Ada nggak sih uang segitu banyak di dunia ini? Ada. 40. Kalau mereka sampai ngutang segitu berarti ada ya. Tapi fisiknya nggak tahu ya. Ini surat utang negara nih. Dan mereka harus bayar. Coba ke atas lagi tolong Bang Rahman itu dikit kegeser ke atas. Nah, kayaknya nggak bisa bayar Oktober ini tadi mana ya? Nah yang tadi 400 miliar. Nah, terancam tidak bisa membayar pada Oktober. Terancam. Karena mungkin harusnya bayar ya. Bayar harusnya. Jatuh temponya Oktober. Ya tapi kan jatuh temponya. Kenapa itu iklannya itu sih itu samping-samping itu? Apa sih? Itu tuh.
Oh, baju. Baju pakaian dalam. Kenapa ada sepatunya sih nggak pakaian dalam semua? Iya. Udah banyak banget utang ya? Banyak ya. Iya. Itu apa ya namanya ya? Sing kalau gue denger 400.000 miliar. Triliun. 400.000 triliun rupiah. Ini Jepang. Tapi yang lokasi yang Indonesia ya, Man? Enggak ini. Ini ya? Iya. 5 negara. Bukannya Singapura? Ah, Pemberi utang. Oh, gue ini sendiri. ngeser sendiri. Ngeser Oh sendiri, iya. Tapi judulnya Pemberi Utang Indonesia. Oh ya, ini pemberi utang Amerika. Ya. Iya. Ternyata Jepang adalah pemberi utang yang terbesar. Iya, nomor 1. Ya. Dia ada senilai 1,2 triliun dolar AS. Triliun dolar ya. Triliun Bukan dolar. triliun rupiah ya. Triliun dolar. Ya. Cina aja yang dibilang sedang mengadakan perang dagang Iya, dengan Amerika Serikat ngasih utang. Cina. Iya. Dan ternyata masih banyakan Jepang. Masih Gue kira banyakan Cina Jepang. yang paling gede, gue kira. 1,7 triliun, 1,07 triliun. Cuma 1,07 triliun. Beda dikit. Dolar. Tapi dolar. Ya. Jepang tadi 1,2. 1,2. Ini 1, negara kecil loh Bang, Jepang Bang. Iya. Bandingin sama US gitu, Jepang yang cuma segitu doang. Iya. Bisa Makanya ngasih utang. banyak dulu yang membandingkan kita sama-sama hancur di tahun 45. Kok Jepang udah bisa maju sekarang? Iya. Itu nggak fair perbandingan. Perbandingannya, ya. Karena pada tahun 45 itu aja 42 Jepang udah bisa ngebom Amerika di Pearl Harbor. Iya, benar. Berarti udah punya pesawat. Udah punya pesawat, teknologi udah segitu. Teknologinya udah segitu maju. Iya, Memang sih tahun 45 hancur. Sama-sama hancur. Tapi dia punya modal yang gede, jadi nggak fair kayaknya kita yang Iya, dan dia pernah hancur banget karena bom atom itu. Iya. Kita kan nggak pernah di bom atom. Maksudnya supaya bagus dia Nggak Bang, lu kalau denger kisah inspiratif orang yang sekarang jadi kaya banget, biasanya dari miskin banget. Jarang orang yang sekarang jadi super rich tuh dari kelas menengah. Ya kan? Jadi kalau mau jadi kaya banget memang dari orang dulu miskin banget atau anak orang kaya banget. Itu pilihannya. Kalau yang di tengah-tengah kayak kita nih mediocre nih, Nggak akan jadi kaya banget. sulit ya. Sulit. Kan kita sering kan denger cerita inspiratif tuh, dulunya dia cuci mobil. Iya. Anak singkong tuh Hairul Tanjung kan, dulunya ada yang jualan apa. Hairul Tanjung anak singkong, Kan sebutannya anak singkong dia. anak baru gede gitu. Petani loh. Anak Iya, petani. gitu-gitulah dulu. Sekarang jadi sukses gitu loh. Semua tuh dari itu banget lah. Awal dagang apa. Iya. Nggak ada yang kelas menengah lah gitu. Iya. Jadi mungkin Jepang kayak gitu karena udah dari hancur dari nol banget, ya udah nggak ada pilihan selain ke atas. Udah nggak bisa paling bawah lagi gitu Udah lah. nggak bisa paling bawah lagi. Gitu. Dia harus naik ke atas. Tapi kan kalau sejarahnya lo nonton juga nggak Ituan Samurai di Netflix? Nggak belum. Wah, dia teknologinya juga udah maju dari dulu. Dari dulu ya? Dari dulu teknologi dan masyarakatnya itu memang ininya ekspansi emang dulu ya. Emang dulu negara juga tujuan utama bernegara kayaknya melakukan ekspansi. Ekspansi wilayah segala Iya, macam. iya. Banyak kayak begitu, makanya ada penjajahan ya. Dari dulu gitu udah pinter ininya. Kita dulu belum pinter ya. Dulu kita bukan belum pinter, kita dulu damai. Jadi keadaan damai buat apa Iya. Karena kalau negara kita orang-orangnya dibanding ekspansi ke negara lain, mending ekspansiin negara sendiri. Iya, nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya. Nggak usah jauh-jauh ke negara lain nggak gitu. usah jauh-jauh, iya. Dia yang Tapi kalau mau dipikir orang-orang sendiri aja. teknologi kita maju, Borobudur udah ada loh Bener. di abad ke-8. Iya, Prambanan. Prambanan Jin loh yang bikin. Wah, Lo kan iya Bandung Bondowoso kan manggil Jin iya. dalam semalam. Iya. Emang Prambanan dalam semalam? Satu malam. Itu kan yang Roro Jonggrang. Itu hasilnya Prambanan. Prambanan Roro Jonggrang kan minta 1000 candi. Yang baru jadi Prambanan, yang keburu ayam berkokok. Itu Jin loh yang bikin kita dulu. Jepang nggak punya Jin. Punya Jun. Bahkan kita bukan cuma punya Jin, punya Jun juga. Punya Jun juga. Tapi Jun nggak bantuin bikin Prambanan waktu itu. Iya, Masih SMA. Iya. Kalau mau nyari duit kita punya Tuyul, gampang. Punya Tuyul. Ya, dan Mbak Yul. Kita punya Santet. Nah, punya Santet. Mana negara lain nggak punya? Nggak punya. Dan kita zaman dulu aja waktu negara lain Belanda segala macam udah pada punya senapan, kita bambu runcing. Dan kita menang. Menang lagi, merdeka. Iya. Teknologinya lebih jago sebenarnya kita. Berarti artinya memang semangat yang jauh lebih penting dibanding peralatan.
semangat kita untuk merdeka atau mati. Iya. Itu menjadi sebuah modal yang mengalahkan segala peralatan. Betul. Tapi kalau punya negara atau teknologi maju kayak Jepang mau juga sih. Ya, mau banget. Apalagi dengan semangat yang kayak begitu tuh, Iya. teknologinya kayak Jepang. Iya. Wah, kita udah dikdaya kita. Wes, kita udah sombong kita Oh, pasti. iya, Kita jadi pemberi utang ke AS. kali. AKS nomor 1 bukan hanya Jepang. Tadi apa aja negaranya udah? Jepang, Cina. Jepang, Cina, Kita lihat ya, pemberi-pemberi Jepang. Inggris. Wah, Inggris berapa tuh? 0,5 triliun. Ah, 300 Oh, rupiah. 308 miliar dolar atau 5.200 triliun. Oh, itu kok ada titiknya depannya sih? iya. Irlandia Oh. sedemikian yang kecil aja. Irlandia aja kecil bisa ngasih utang ke US. Irlandia aja masih di bawah kekuasaan Inggris kan, Britania. Iya, Britania, Raya. Great Britain. Great Britain. Great Britain. Irlandia sama Wates ya. Males. Wates sih. Males. Wates tempatnya Benny kalau Wates. Yo. Oh, karena Irlandia menjadi pimpinan AS setelah banyak perusahaan multinasional seperti Alphabet atau Google mendirikan toko di sana. Kok toko? Emang Google bikin toko? Bikin toko kali ini. Ada Google di Irlandia punya kelontong kebetulan. Iya, jualan sembako juga Iya. di sana ya. Yang kelima Luxembourg, coba lebih Luxembourg. kecil lagi, Bang. Lebih kecil lagi ya. Ini negara ini kan, negara apa namanya? Kerajaan juga Luxembourg Iya, kalau nggak salah. Luxembourg, ya. Luxembourg 3.818 triliun. 297 miliar dolar AS. Tapi ini kan bukan utang negara ya. Mungkin swastanya juga kali ya. Digabung-gabung Iya, ya. Mungkin kali ya. Dia surat utang tapi negara dong kalau gitu. Surat utang. Iya, Surat benar utang negara negara sih. berarti utang negara ya. Karena nyebutnya kan ke AS bukan Iya, ke Surat utang. apa sih perusahaan atau surat apa. utang tapi penerbit negara kalau surat utang sih. Iya ya, wah, Iya. nggak ini juga ya, nggak nyangka juga ya. Iya. Irlandia yang kecil-kecil gitu ternyata. Iya. Tapi selama kita masih punya apa namanya PDB atau penghasilan yang lebih besar dari utang kita, katanya aman. Sebuah negara itu aman. Termasuk Indonesia itu masih aman karena rasio antara PDB dan hutangnya itu masih dalam apa namanya batas aman katanya. Jadi Emang banyak sih, Utangnya memang banyak, tapi masih bisa lah. tapi masih bisa. Ya karena pasti para decision maker kita kan nggak mungkin berhutang tanpa Tanpa perhitungan, perhitungan. tanpa perhitungan, betul. Wah, pasti dia hitung-hitung, biarin aja lah anak gue ini yang bayar gitu. Enggak gitu ya. Anak cucu. Saatnya untuk bayar kan udah generasi keberapa Iya. ya, bukan gue ini. Tapi kan dia berhutang untuk siapa? Untuk anak cucu juga. Membangun ini itu untuk siapa? Emang dia ngerasain. Betul. Pembangunan negara tuh kayak nggak seperti membangun rumah 5 tahun kelar, 2 Iya, tahun iya, kelar. iya. Membangun negara itu emang jangka Iya. panjang. Iya. Ada hal-hal yang dibangun sekarang dan dia tidak merasakan ada. Iya. Yang kayak kita ngomong, ngatur negara lebih susah daripada ngatur kontraktor. Iya. Iya kan? Gitu, kontraktor aja bisa bohongin kita. Apalagi yang bohongin siapa nih? Nggak ada. Ya, Contoh pesawat kepresidenan aja dah. itu aja. Hanya beberapa bulan SBY merasakannya gitu. Iya. Dan Untuk dirasakan oleh yang berikutnya. Yang berikutnya sama seperti apa yang dilakukan negara sekarang. Mungkin memang kita nggak merasakan walaupun utang ada di zaman kita, tapi itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Utangnya dinikmati. Bukan apa nama fasilitasnya. Oh, iya. Cuman yang bayar lo juga. Iya. Orang ngutang buat lo masa gua Aman bayar? kok. Dan ngutangnya juga pasti ke tempat atau ke negara atau ke badan yang kredibel lah. Kredibel. Nggak mungkin ke pinjol. Nggak mungkin. Masa negara ke pinjol? Nggak mungkin. Iya. Bunganya tinggi soalnya. Iya. Bunganya Masa ada tinggi. yang nelfon gini, lo temenan ya sama Indonesia? Bilangin tuh sama Indonesia gitu. Nggak ada, nggak bakal kayak begitu. Siapa kira-kira nomornya siapa yang dipakai? Bu Sri Mulyani Oh, buat iya. pinjol. Atau Mungkin Pak ya. Jokowi? Enggak lah, kayaknya enggak Pak Jokowi enggak. Wisma. Wah, Buris. Kan Bu Risma Menteri Sosial. Enggak, lagian pinjolnya juga enggak berani sama Bu Risma. Dimarahin. Terakhir dia baru marah-marah lagi loh. Mau ditembak loh. Tapi pakai pulpen. Oh iya, tapi Itu hanya gestur. nyebutnya mau ditembak kan? Mungkin mau disebut I love you. Udah gitu pas beliau ngomong saya tembak, dikira masih bercanda orang-orang. mereka tahu-tahu. Ada yang dor, ada yang gitu. Ada yang gitu. Ada yang gitu kan? Pas di ruangan. Pas yang mau ditembaknya berdiri didorong. Iya. Orang tuh masih ketawa loh. Begitu duduk baru pada diam. Baru kayak, oh serius ini. serius. Karena ada yang dor gitu, ada yang nyeletuk kan? Dor. Aduh keterlaluan sih. Saya sebagai rakyat melihat itu, aduh jangan dibercandain lah. Itu lagi Itu lagi marah beneran. lagi Lu jangan marah. bilang dor. Jangan bilang dor. Harusnya Gitu, iya. nggak mungkin Bu Risma lagi
karena ada yang ngapus apa sih anggaran atau ya angka lah, karena itu penting data. Itu penting, ya. Karena nanti katanya yang kena Mensos, kementerian yang salah. Tapi gubernurnya merasa keberatan karena warganya diperlakukan seperti itu. Oh, itu di kota mana sih waktu kemarin tuh? Gorontalo. Oh, Gorontalo. Di Gorontalo. Iya. Saya Bu Risma memang gaya kepemimpinannya seperti itu, sering kita dengar. Ya. Bahkan pada saat waktu masih di Surabaya. Udah marah-marah. Udah marah-marah saat Iya. taman apanya ya? Taman kotanya. Rusak. Kejek-kejek pada saat bukan pendemo. Ini lagi ada pembagi-bagian es krim. Bagi-bagian es krim. Es krim marah-marah. Tapi di sisi lain juga waktu kasus ada bom di gereja di Surabaya, Bu Risma tuh yang langsung ke warga gitu. Nenangin, langsung jagain. Di balik semua marah-marahnya tuh dia ya tetap ibu lah gitu, tetap pemimpin yang baik gitu, kayak nyuruh orang ini udah sana masuk apa gitulah, langsung turun cepet. Termasuk ngatur lalu lintas. Walaupun harusnya kayaknya kenapa sampai level iya ya. Sama aja nih kayak misalnya itu kan simbol bahwa gue nih perhatiin lo sampai segini jauh. Kan dia nggak setiap hari juga. Iya sih, cuma kan ada jajaran bawahnya, Bang. Iya, maksudnya di apa namanya, di sebuah kepemimpinan perlu apa namanya contoh nyata. Oh iya. Bahwa gue juga tahu permasalahan di bawah dan gue juga mau turun langsung. Toh gue nggak setiap hari juga ngatur lalu lintas. Habis itu gue kasih. Itu nggak sih? Enggak ya? Termasuk ke gorong-gorong kan? Nggak tiap hari juga. Iya. Ini kayak apa ya, ngelihatnya kayak misalnya ada raja nih. Raja terus ke rakyatnya bagi-bagi sembako langsung rajanya gitu. Nggak usah, kan ada bawah-bawahnya. Padahal dulu itu praktek yang di apa namanya, puji. Teknik, tapi dulu bisa incognito. Iya, nggak tahu rajanya. Nggak tahu rajanya siapa. Dan banyak itu cerita seperti itu. Raja yang incognito melakukan hal-hal apa namanya yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Biasanya mereka dia kayak gitu karena ingin tahu, dengar apa sih keluhan-keluhan rakyat. Cuma kalau bagi-bagi, misalnya bagi-bagi sembako atau bagi-bagi makanan, yang harus kan ajudannya lah. Kalau langsung yang titik puncak paling atasnya bagi-bagi tuh kelihatannya pengen apa banget gitu. Kan punya banyak ajudan raja, masa harus ini? Pengen merasakan juga kali. Atau biar kepilih jadi raja lagi? Ya kan ada batas. Raja sih enggak ya, raja nggak ada batas. Mau apa sih mau dipilih orang raja akan tetap berkuasa sampai dia hidup? Oh iya juga ya. Kecuali presiden. Oh iya. Kecuali presiden. Kalau raja kan anaknya juga bisa berkuasa. Bisa. Iya kan? Diangkat, bukan dipilih. Bukan. Karena nggak perlu dipilih kalau raja anaknya. Diangkat. Langsung diangkat lagi. Kalau dipilih, ya itulah demokrasi. Gitu. Ya, tapi tergantung siapa. Mungkin kalau ada praktek yang sama itu dibilang dinasti. Tapi di ini dibilang demokrasi. Dinasti. Ya tergantung kita melihatnya lah. Ya, siapa tahu emang dia dipilih karena meritokrasi kan? Bukan karena dinasti, ini anak siapa, ini partai siapa, ini teman, bukan kan? Bukan karena dipilih. Siapa tahu karena meritokrasi itu. Betul. Ya, praktek demokrasi selama tidak ada yang dilanggar, nggak apa-apa. Tapi ada etika politik sepertinya. Iya, seharusnya ada etika politik. Secara etika. Iya. Tapi secara aturan tidak ada yang dilanggar. Iya, nggak masalah. Iya, why not? Ya. Oke, terus kita bagi nih. Oh, soal bagi-bagi tadi, karena itu lagi ngomongin bagi-bagi. Jadi ada Gibran. Mas Gibran ini kan wali kota Solo. Bagi-bagi beras, ada stiker dirinya. Foto. Nggak apa-apa kalau gue sih. Ini hampir semua orang melakukan ini kok. Iya. Hampir semua orang melakukan. Coba lihat dulu. Ini ke dalam rangka apa nih? Dari mana sumber dana? Beras itu dibeli dari gajinya sebagai wali kota. Oh ya udah, nggak apa-apa banget dong kalau begitu. Coba ke bawah lagi. Wah, iklan semua nih. Ya. Gajinya untuk biaya sekolah warga, kerap biayain pengobatan. Oh. Ya kalau stiker Gibran membawa ini. Oh, sengaja bawa beras setiap hari di mobil. Tahu-tahu siapa tahu butuh tiba-tiba ngasih. Tapi ini yang bahaya adalah beras yang dibagikan biasanya berjenis C4. Wah. C4 bisa meledak dong. Bisa meledak dong. Apa C4 itu apa sih? Jenis beras. Jenisnya. Ya kenapa nggak dicari yang lain ya? C4 ini kan. Kenapa yang jenis TNT nggak ada gitu? Iya. Tapi kalau pakai pribadi ya nggak apa-apa banget lah. Iya. Nggak apa-apa banget pakai fotonya. Fotonya nggak apa. Orang pun nggak usah pejabat, ngirim hampers saja. Kadang di suratnya ada fotonya. Ada fotonya. Keluarganya kan, dari siapa.
minimal nama lah dari siapa. Kalau kita ngirim kado atau apa kan ada surat ucapan dari misalnya dari mana? Gilang gitu. Tulis. Nggak apa-apa kalau kata gue sih. Iya, nggak apa-apa karena dari dia biar tahu dari wali kota gitu. Iya. Dan bisa jadi seperti yang kita omongin di awal, bisa jadi ini yang ingin ada stiker, ada fotonya konsultannya. Konsultan politiknya. Iya, mungkin ini. Iya kan belum tentu Gibrannya yang mau gitu. Dia mungkin menyetujui atas persetujuan beliau, cuma idenya bisa jadi dari konsultannya, bisa jadi. Iya. Dan ya di kan? fotonya antara jam 7 sampai jam 10. 10. Pakai baju kebaya gitu. Kok kebaya sih? Beskap. Kok kebaya? Iya, pakai baju apa tadi, dinas ya? Sebutannya tadi baju apa sih? Ya, itulah. Mana sih? Emang pakai baju dinas? Enggak, tadi ada sebutannya tapi baju apa? Ya udahlah itu. Mana? Ya itulah tadi. Stiker seragam Beskap Pemkot Solo. Beskap. Kenapa tadi kebaya saya ngomong? Pemkot Solo. Pemkot Solo berarti ada seragam Beskapnya kayak gitu. Oke. Iya, jadi di mobilnya Pak Gibran ini sering bawa beras, sering bawa bolpen, masker, susu buat bagi-bagi lah pokoknya. Bagus dong. Bagus. Sampai di belakang kursinya di mobilnya hanya bisa untuk 1 orang karena penuh dengan beras. Mulia sekali. Jadi mandi beras di dalam tuh. Mandi beras setengah mas. Kalau praktek kayak gitu Dion juga setiap pagi dulu pernah melakukan itu. Ngapain? Bagi-bagi sembako. Wis. Di mana bagi-bagi? Di sini. Di depan. Jalan pagi-pagi di mobil bagi-bagi sembako, buka kaca. Tapi duitnya dari bagian yang membagikan. Dia bagian yang membagikan. Duitnya dari ada. Gibran. Bukan. Oh, kira duitnya dari Gibran. Ada. Oh. Wow. Ada stiker mukanya Dion? Nggak ada sih. Nggak ada. Nomor teleponnya dikasih. Kalau mau beras lagi, Iya. ditelepon. Bisa telepon. Ya. Ya apalagi setelah itu, jangan lupa Sawerianya kita ganti topik, harus ingetin tuh Sawerianya ya. Saweria jangan boleh. lupa sehingga uangnya bisa kita pakai beli beras. Oh bukan, buat Nggak ya? pajang doang. Beli beras untuk kita sendiri. Oh iya boleh. Iya. Wah. Nggak ada, karena saya beli. Beli. Stikernya paling stiker merek aja, Iya, merek iya. berasnya. Tapi jangan C4 juga lah. Jangan. Jangan C4 juga. Takut. Kalau mau diekspor bingung juga tuh. C4 ya, gitu ya. Indonesia mengekspor C4. C4. Waduh. Iya. Hah? 1 jam berapa? 12 menit Oke. ya. Iya. Ini kemarin ada rame video seorang polisi menilang orang naik Avanza karena alasannya bawa sepeda di dalam mobilnya. Kalau alasan polisinya adalah itu mau bukan untuk bawa barang gitu. Hah? Peraturannya pun ada karena itu bisa mengganggu konsentrasi kalau nggak salah berdasarkan pasal. Ada kalau nggak salah. Nah, tapi udah minta maaf juga, dianulir ya, nggak jadi ditilang. Ternyata nggak jadi ditilang, sudah dianulir sama polisi gitu. Kalau ini nggak bisa gitu ditilang karena bawa sepeda. Harusnya katanya sepeda tuh pakai bracket yang di belakang, yang digantung di belakang mobil. Bukan malah bahaya. Tapi lebih aman sih kalau yang bracket itu kan udah diem aja keikat. Tapi sebenarnya ngalangin kaca belakang juga sih, ngalangin spion juga. Kalau ya tergantung mobilnya juga ya. Kalau mobil lo bawa sepeda di mana? Kadang di belakang, kadang dimasukin ke dalam. Di belakang tuh ngalingin kaca belakang. Ngalingin dikit sih, nggak terlalu. Tapi karena mobil gua kan ada sensor mundur. Bunyi mulu Karena disangka udah deket di belakangnya, padahal bawa sepeda. Jadi kalau masuk gigi mundur, bunyi terus. Jadi bingung kalau mundur tuh tak kayak ini jauh apa? Ya itu paling sih. Nah, pasal ini 307. Melebihi daya tampung. Oh, kalau mau beli daya tampung ya nggak usah sepeda, orang aja juga kalau mau beli daya tampung bisa. Di tol sering tuh truk sampai tinggi banget bawahnya, sampai nyangkut di terowongannya kali. Iya. Masih bisa jalan di tol? Masih bisa. Berarti diperbolehkan dong. Bahkan dia melebihi batas baknya. Iya, tinggi banget kadang. Tapi dia udah hitung tuh bakal lewatin jembatan dan tidak akan kena udah dihitung udah. Cuman kan secara kendaraan lebih dong. Lebih. Iya. Orang berasa banget kok jalannya begitu. Gitu, ya. Ngeri tuh kalau di tol ngelihat truk gitu. Tapi dia boleh melintas. Ya. Tapi itu sudah dianulir kok sama Pak polisi. Udah diklarifikasi kalau salah katanya untuk nilang sepeda. Iya, nggak apa-apa sebenarnya ya. Masalahnya asal banyak. Muat ya. MVP itu kan multi. Purpose.
MPV multi-purpose vehicle. Banyak tujuannya. Iya. Untuk bawa orang, untuk termasuk untuk bawa barang. Bawa barang gitu. Kecuali sepeda. Asal tidak mengganggu konsentrasi. Penglihatan. Masalahnya banyak mobil-mobil baru nih yang di brosurnya nunjukin. Nih kalau dilipat gini bisa bawa sepeda loh. Ya. Lipat gini bisa bawa apa? Loh, kok dari brosur boleh? Tapi sepedanya mungkin harus sama seperti yang di brosur. Sepeda. Waduh. Sempat juga soalnya ini Bang, beberapa tahun lalu ya sempat ada nggak boleh naruh handphone baca maps, inget nggak? Ingat. Iya kan? Udah dianulir juga peraturannya. Itu juga aneh. Itu juga aneh. Ajaib itu. Karena beberapa mobil baru udah include maps di head unitnya. Di head unitnya. Terus salahin produsennya. Oh, tapi di setiap head unit mobil itu begitu mau nyalain udah dibilang jangan dioperasikan sambil nyetir. Sambil menyetir itu dioperasikan hanya untuk penumpang. Jadi kalau yang mencet-mencet penumpang lah. Jangan sambil nyetir kita pencet-pencet, jangan. Iya. Jadi kalau mau sambil macet tapi boleh. Kayaknya kalau di luar negeri kita harus membandingkan dengan luar negeri ya. Iya. Mereka supirnya ya itu pencet-pencet aja. Iya. Gitu jadi ada bahkan ada yang sampai 3 kayaknya ininya. Iya. Handphonenya. Layarnya. Apalagi taksi ya kan? Taksi kadang banyak tuh pencet-pencetnya. Yang satu pakai Waze mungkin, yang satu pakai Google Maps, biar nggak salah. Makanya itu juga sempat diprotes, akhirnya nggak jadi kan peraturan itu kan, nggak boleh naruh handphone itu. Apalagi untuk yang online ya, ojek online ya, ini harus ngeliat maps untuk nyampe tempat tujuannya karena dia nggak tahu. Alamat aneh yang selalu didengar awal kan. Iya. Nggak pernah tahu kemana gitu. Makanya itu aneh sih kalau bawa sepeda. Kecuali dia bawa ini nih kan suka ada tuh mobil sedan bawaannya terlalu banyak bagasinya kebuka dikit. Nah itulah baru boleh ditilang karena membahayakan. Atau pick up yang bawa besi atau kayu panjang banget sampai nongol ke belakang. Iya besi coran itu. Material. Iya kita yang di belakangnya kan ngeri. Iya. Tapi itu boleh jalan. Truk malah. Apa tuh kayaknya boleh Bang bawa itu. Sepeda aja yang nggak boleh. Makanya. Besi panjang sampai nongol aman. Truk kelebihan sampai atas. It's okay. Asal nggak bawa sepeda. Kali. Kalau bak terbuka boleh lewat dikit. Tapi dihitungnya kayak naruh sepeda di luar. Iya. Tapi saya juga pernah lihat motor boncengan bawa kayu panjang suka ada. Nah, belok sulit banget. Iya, ada yang orang naik motor yang dibonceng bawa kayunya nyeret ke aspal. Pernah. Tapi kan nggak setiap saat polisi harus selalu ada di saat pelanggaran. Oh iya sih. Dia baru lihat yang ini mungkin. Kebetulan yang ini. Dan karena viral jadi dianulir. Kalau nggak direkam? Kalau nggak direkam ya kita juga nggak tahu kejadiannya. Iya benar. Ya nggak ada protes sama sekali kalau nggak direkam, kalau nggak terjadi protes ya udah. Jadi bapak yang videoin juga inisiatifnya oke juga sih, karena dia mungkin merasa nih ada yang salah nih, masa sepeda aturannya mobil barang nggak boleh, mobil orang nggak boleh bawa barang. Iya. Agak aneh juga sih. Mobil MPV. Dan batasnya apa orang? Misalkan MPV 3 baris. 7. 7. 7 seater. 3 baris. Barisnya 3 kan biasanya. Depan, tengah, sama belakang. Misalnya peraturan nggak boleh bawa barang berlebihan. Yang belakang kita lipat bawa barang banyak, itu masih boleh nggak? Ntar dibilangnya kelebihan bawa barang. Atau apa sampai baris kedua dilipat juga baru itu kelebihan hitungannya? Kalau baris kedua bawa barang mungkin bisa. Sampai dilipat juga? Nggak usah dilipat, tapi bawa barang aja udah mungkin bisa melanggar kali ya. Nah itu karena dia. Bukan peruntukannya. Kalau yang belakang kan memang bisa untuk orang atau untuk barang. Kalau untuk barang lo lipat. Tapi fitur dari mobil, dari produsen kan bisa ngelipat tengah semua iya sampai ngok gitu ya. Iya, bahkan ada yang maksudnya nilai plusnya mobil ada kalau dilipat rata lantainya. Iya. Kan ada yang nonjol-nonjol, ada yang rata. Itu penjualannya untuk naruh barang. Gitu. Jadi aneh sebenarnya kalau itu kali bawa barang tidak sesuai peruntukan atau apalah. Iya. Bukan sepedanya juga sih barang. Ini sedikit kekeliruan apa aja ya. Iya, misinterpretasi mungkin dari sebuah pasal. Makanya itulah disebut ilmu tidak pasti kita ini. Iya, jadi undang-undang itu tergantung kita bagaimana menginterpretasikannya. Iya, jadi jangan langsung menganggap polisinya nyari-nyari kesalahan. Jangan. Nanti kalau nggak begitu dianggap polisi kok nyuekin. Iya, kok peraturan nggak ditegakin? Nggak ditegakin. Seperti yang bawa coran. Iya. Kita nggak tahu kalau di sebelah sana sebenarnya udah ditilang. Bisa bisa jadi ya. Tapi dia tetap jalan. Kalau ditilang,
Nah, Tapi misalnya tetap membahayakan dong. misalnya kita nggak pakai helm, Ya, ditilang. ditilang. Terus apa yang harus kita lakukan? Iya sih. Kadang kalau misalnya di depan ketemu polisi lagi udah ditilang Udah tadi, tilang, ya. iya. Nggak, Iya, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Benar. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Ada, saya pernah lihat yang motornya ditahan sama polisi. Pulang dulu ambil helm. Baru balik lagi. Oh, itu yang benar kali. Saya pernah lihat yang begitu tuh, razia tuh, disuruh pulang. Atau misalnya SIM-nya ketinggalan, pulang dulu atau telepon orang, anterin ke sini SIM-nya baru boleh lanjut jalan. Saya pernah dengar cerita kayak gitu juga. Ya kalau misalnya mau ditilang, Ya. kalau itu kan nggak ditilang kan akhirnya, Iya. karena kebijaksanaan. Nggak tahu deh ya, apa dia Kalau ditilang. misalnya ditilang ya, Terus suruh lanjut jalan. Kalau apa ya? STNK mati ya jalan lagi terus. Kalau Iya STNK sih. mati kan pelanggarannya karena pajak nggak bayar Pajak, aja, iya. bukan pelanggaran lalu lintas. Iya. Karena dia nggak bayar pajak, lo jalan aja selama masih pakai helm, Iya. selama masih ada tidak melanggar lalu lintas. STNK mati kan bukan pelanggaran lalu lintas kan? Bukan pelanggaran Pajak. administrasinya, Iya, ya. pelanggaran administrasi, bukan melanggar rambu, bukan tidak pakai helm. Wah, ya juga nih. Kalau nggak pakai helm, kita ditilang. Apa yang harus kita lakukan? Ya juga ya, nggak tahu ya. Ntar pasti nih di Juklak. komen ada yang tahu nih. Saya Pasti menurut ada. saya Orang nih, wah. banyak kok. Oh, ya. Banyak yang memberikan insight-insight ke Wih, kita. keren. Itu bener nggak ya insight-nya? Nah, nggak tahu juga. Jangan-jangan mereka semua sama, tahu Iya. tapi tidak mengerti. Iya, karena mereka semua HI. Iya. Kalau HI tolong dong nih, Saweria. Saweria. Setet, nah nunjukin. Cet, pas banget nih jari saya. Mana sih? Hilang. Nah, ini dia. Ya, Ya, Gitu. tolong. Ada link di deskripsi, jadi jangan alasan. iya. Ada PayPal, ada Sosiabas. Berita terakhir masih tentang polisi. Wah, ini sih kemarin sempat rame di sosial media karena ada 11 polisi tertangkap menjual belasan kilogram sabu hasil tangkapan. Jadi sabunya ini adalah barbuk alias barang bukti, dijual lagi oleh 11 bukan 11 polisi Bang, sorry. Apa? 11 oknum polisi. Oknum polisi. Karena itu hanya oknum. Karena hanya oknum. Tidak semua polisi melakukan itu. Tidak semua. Duh, ngerokok nggak apa-apa ya di acara ini kan ya. Ngomongin sabu masalahnya jadi pengen ngerokok. Lah kan rokok beda dong Bang. Biar agak ini sedikit apa namanya. Tapi rokok kemarin di sosmed jadi perdebatan juga loh. Tembakau. Masalah tembakau, anti rokok dan anti rokok. Awalnya hanya karena surat Anies. Yang meminta kepada Bloomberg Inisiatif. Bloomberg minta dana untuk kampanye anti rokok. Anti-rokok. Langsung ngerembet ke Macam-macam segala macam. Twitter tuh perdebatannya aneh ya. Aneh. Dan kadang-kadang Triggernya apa? ada Debatnya apa? spin-off-nya. Iya, bisa ini lagi debatin yang masalah suratnya Anies ada. Ya. Nah, terus kan ada beberapa turunan-turunannya dan itu jadi perdebatan sendiri lagi. Ya. Hebat ya. Jadi melebar ke gula. Oh, gula juga membahayakan. Iya, gitu. kenapa rokok doang yang dilarang? Minum beralkohol. Iya, alkohol juga. Lanjut lagi ke soal rokok yang di minimarket udah nggak boleh dipajang di belakang kasir. Termasuk kondom. Termasuk jadi nyambung ke kondom. Ya. Waduh, kemana-mana. Termasuk kondom. Kemana-mana. Karena yang nulis itu Ridwan Hanif. Hanif. Iya, Ridwan Iya. Hanif. Yang soal kondom kan? Soal kondom. Iya. Panjang deh tuh. Termasuk kebijakan ini mana yang lebih bagus. Apa yang? Bilangin anak lo aja atau bilangin kepada pemilik kasir. Iya. Woi, orang-orang Twitter gila lu. Iya lo. Itu dari surat ini lo. Gue bahkan nggak tahu awalnya surat itu Bang. Gue belakangan tahu awalnya surat. Jadi gue baca-baca yang perdebatan rokok dulu baru oh ini awalnya karena surat dari Pak Anies untuk minta dia minta dana ya? Minta dana kayaknya. Untuk kampanye anti rokok gitu, anti tembakau. Dan orang-orang yang pada perokok merasa terusik kayaknya. Terusik. Iya, terusik. Iya, wajar sih. Tapi ada juga yang merokok yang setuju gitu kayak ya nggak apa-apa emang ada yang soal yang ngerokok harus tetap ada aturannya, jangan deket orang. Iya. Ada yang kenapa mesti perokok yang menjauh dari orang yang nggak ngerokok? Kenapa nggak yang orang nggak ngerokok itu menjauh dari orang yang merokok? Ada yang gitu. Karena ada yang mengaitkan dengan berapa banyak pajak yang udah dikasih oleh para perokok. Betul. Terus kalau industri rokok, Ayo banyak-banyakan katanya. industri rokok mati, berapa banyak yang harus kehilangan pekerjaannya? Iya. Masalah di negara maju seperti Tokyo yang kita pernah lihat, sama-sama pernah lihat, ngerokok susah kan Bang? Lu ngerasa susah nggak ngerokok?
Kalau gue sih nggak ngerokok, cuma gue ngelihat tempat untuk ngerokok dikit banget yang boleh ngerokok. Kayak kecil, smoking area yang gue lihat ya. Nggak tahu kalau ternyata nggak sebebas itu kan, di luar-luar nggak boleh. Nggak boleh. Ada beberapa tempat yang memang mungkin karena gue pertama kali ke tempat yang gue cari adalah satu toilet dan tempat rokok. Tempat rokok. Jadi gue akan tahu. Tapi susah nggak nyarinya? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga, ada beberapa tempat gampang. Bahkan di Shinkansen-nya aja ada satu gerbong yang bisa satu tempat ada smoking room-nya. Oh, gue nggak sempet naik Shinkansen sih tapi sih. Iya. Oh, ada. Yang segitu jauh, Iya, jalan iya. segitu Oh, ada. jauh ada ininya. Iya, tapi dikontrol kita banget. Kita nggak ada. Dikontrol banget kan? Dikontrol banget. Dan harganya mahal. Harganya mahal. Gitu. Bahkan Singapura, terakhir gue ke Singapura di sepanjang jalan Orchard Road Orchard Road ya. udah nggak boleh sekarang. Nah itu. Kalau dulu masih boleh di depan-depan, Iya. di depan-depan toko kan selalu ada toko kaki Iya, lima tuh, iya. jualan jus, jualan apa, Iya. Pak. Sampingnya ngerokok. Sekarang udah nggak boleh. Ada tempat-tempat khususnya. Iya. Semakin susah kalau gue lihat sih di yang pernah gue lihat di negara lain ya gitu, yang ngerokoknya malah makin susah gitu orang mau ngerokok. Tetap ada orang ngerokok, cuma kalau gue sih gue lihat orang di misalnya gitu gue lihat ada orang yang banyak nongkrong terus ada puntung-puntung rokok, nggak bersih-bersih amat juga sih. Iya, di luar negeri itu. Bener. Ada juga orang yang buang sampah sembarangan. Iya, ada. Di rokok berarti di sini boleh ngerokok. Oh. Gue ngerokok di situ tapi puntungnya gue bawa. Iya. Itu dengan sendirinya loh. Padahal kalau di sini juga gue nggak mau bawa asbak sendiri. Nggak segitunya. Iya. Dan mahal yang penting. Mahal. Di negara lain kebanyakan lebih mahal. Mungkin Jauh. 5-6 kali lipat deh. Iya dibanding Indonesia. Kalau di Dengan harapan orang jadi berkurang ngerokoknya karena mahal. Iya. Iya kan? Dan di Inggris orang minta rokok kalau ngeliat kita ini, diminta, may kata gitu. Kalau ngeliat kita ngerokok. Ngerokok. Karena mahal. Oh. Gitu, dia minta aja gitu. Kalau nggak kasih ya nggak apa-apa. Kalau ngasih dia senang banget. Dia bawa ngelinting sendiri. Oh yang tembakau itu. Untuk ngelinting sendiri. Dan banyak itu di sana gitu. Rokok kita pun cukup populer ya? Rokok kita di sana enggak. Enggak ya? Enggak. Gue kira cukup populer yang kayak apa sih kretek-kreteknya? Kretek-kretek itu enggak masuk di ininya. Di baunya tuh dia enggak. Kan pernah ada tuh. Yang benar atau enggak ini kejadian yang Haji Agus Salim. Apa tuh? Yang merasa lagi sidang merasa terganggu dengan bau rokoknya. Agus Salim. Agus Salim. Oh. Dia bilang, tahu nggak bahwa bahan ini yang membuat negara lo tuh datang ke negara gua ngambil rempah-rempah. Iya. Itu tahu benar kejadian tahu. Iya. Tahu hanya ini ya. Tapi itu kita belajar di sejarah. Tapi emang perdebatan rokok itu di Twitter pengalihan isu kayaknya. Dari? Ya kita ngomongin ini tadi sabu polisi. Oh iya, iya. Ya itulah bagaimana cara kita mengalihkan isu. Iya. Mengalihkan isu. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak mau. Begitu mudahnya kita dialihkan isu. Dan segitu gampangnya kita teralih. Listrik. Iya, karena pengalihan isunya lebih enak diomongin. Bener. Lebih enak diomongin. Padahal lebih enak ngomongin ini sebenarnya. Iya. Sebenarnya bukan lebih enak ngomongin ini. Apa? Bukan lebih enak ngomongin rokok, salah. Lebih enak mana? Lebih nggak takut ngomongin rokok. Nah, pengalihan isu itu bisa terjadi kalau yang teralihkan itu sama-sama masyarakat bawah. Akhirnya mereka ribut sendiri. Bener. Gitu. Berhasil lah Devideat Impera. Nah, itu VOC lagi tuh. VOC lagi, peninggalan VOC yang masih diterapkan oleh VOD. Karena kan katanya perjuanganku hanya melawan penjajah, lebih berat nanti melawan bangsa sendiri. Iya. Nah ini nih, 11 orang oknum menjual lagi karena nih barbuk dijual lagi, tapi sudah tertangkap. Yang penting itu. Iya, dan melibatkan 3 gembong narkoba. Ada nggak selain narkoba yang pakai gembong? Istilah gembong. Gembong rampok. Emang negatif ya istilahnya ya? Gembong itu emang agak negatif ininya. Oh ya. Gerbong. Kereta mah gerbong. Iya. Gembong. Kayaknya kalau dengar gembong tuh gembong narkoba. Iya, gembong narkoba. Kalau kita lihat di film-film ini mah bukan hanya di Indonesia, banyak. Kalau di film. Iya, di film karena sering film-film terutama film mana ya? US kali ya sering ya. Kalau polisi tuh ikut terlibat juga dalam penjualan. Paling enggak melindungi para penjual. Iya. Ya, di film India, di film India juga. Amerika lebih sering. Jadi banyak pebisnis narkoba yang
jualan juga barang polisi kalau di film agar aman bisnisnya. Agar aman bisnisnya. Iya. Gitu. Bahkan yang di terakhir gue nonton film di Netflix juga, Queen of South namanya. Queen of South. Gembong narkoba perempuan tapi dari Meksiko dan dia ke Amerika, ke mana dia, Texas berarti ke arah Texas. Sama prakteknya seperti itu, membeli pejabat, membeli penguasa, membeli polisi. Jadi kalau begitu ada siapa mana daftar polisi yang kita bayar mana gitu, saya lihat gitu. Banyak untuk melancarkan bisnisnya. Mirip seperti yang kita omongin di awal tadi soal VOC ya. Pebisnis membayar penguasa untuk kepentingan bisnisnya. Untuk kepentingan bisnisnya. Bahkan untuk menyelundupkan barang-barangnya dari Meksiko itu, dia bikin terowongan tanah. Dari tanah Meksiko ke tanah Amerika. Biar aman. Iya, jadi lewat situ. Tapi dari dulu kayaknya kartel Meksiko yang paling terkenal ya. Iya. Kartel itu tuh. Amerika Selatan lah. Amerika Selatan. Amerika Latin. Gue pernah dengar juga dulu ada berita, gue lupa, Kolombia atau apa gitu ya. Pakai kapal selam kecil. Ada. Untuk bawa narkoba. Segitunya bisnis itu menggiurkan. Iya. Kalau gue yang ngeliat di film-film itu ya jadinya unitnya tuh banyak. Unit perusahaan kartel ya, bukan perusahaan ya. Kartel. Organisasi narkoba ini modern. Karena dia harus bisa distribusi secara modern, marketing secara modern, terus pelabuhan juga harus tahu modern kayak gimana. Terus yang tradisional juga yang nelen dilakukan juga, yang nelen terus dibokerin ya? Keluarin, dimuntahin. Ditaruh kayak bulat-bulat gitu kan. Ditaruh diikat kondom. Diikat kondom. Canggih ininya. Dan mungkin pebisnis narkoba tuh lebih jago marketingnya, karena mereka kan nggak bisa marketing di TV. Iya. Di sosmed, buzzer nggak mungkin. Hanya dari mulut ke mulut. Tapi tetap tajir. Ya. Berarti banyak yang beli. Banyak yang beli. Harusnya ahli-ahli marketing tuh belajar dari mereka. Harusnya dilarang dulu. Apanya? Barang-barangnya. Kalau nggak dilarang kan nggak bisa. Makin dilarang makin laku lah. Oh iya, makin jago berarti ya marketingnya. Iya. Bahkan dia rokok aja lihat tulisan merokok membahayakan. Tetap dibeli. Bahkan bukan membahayakan bang, membunuh. Tapi narkoba juga ada karena di bungkusnya nggak pernah ada. Narkoba membunuh tuh nggak pernah ada tulisannya. Palingan bungkus koran doang kalau Cimeng. Bahkan ada berita-berita tentang. Oh iya ya. Iya. Karena narkoba statusnya masih ilegal sampai sekarang. Statusnya masih. Jadi nggak dikendalikan. Iya. Kalau kayak rokok, alkohol kan dikendalikan. Alkohol di Amerika bahkan dulu pernah dilarang. Ada masa-masa alkohol dilarang dengan lobby-lobby tertentu, akhirnya alkohol dilegalkan. Di tiap botol alkohol pun ada tulisannya drink responsibly, dengan bertanggung jawab. Ada juga kayak misalnya jangan buat ibu hamil, jangan sambil nyetir, itu ada semua peringatan. Ada di situ. Karena awalnya itu dilarang. Lobby ganja akhirnya minta alkohol aja boleh kok, yang daya rusaknya katanya lebih besar dari ganja. Kenapa? Ganja nggak dilegalkan. Makanya di banyak states udah mulai dilegalin di US. Pada saat dulu tuh gue belajar juga tuh di HI nih, gue inget banget nih. Isu-isu bawah tanahnya para pengambil keputusan dibilang dulu kita pernah salah melegalkan minuman keras. Karena? Iya, seharusnya itu bukan benda yang dilegalkan gitu. Oh, alkohol itu harusnya tidak dilegalkan. Jangan dilegalkan. Banyak eksesnya ternyata setelah itu. Gitu. Jadi kita nggak mau kecolongan lagi dengan melegalkan ganja gitu. Oh, itu dulu tapi. Dulu waktu gue kuliah kan, sekarang udah ada beberapa. Sekarang udah legal ya. Udah legal. Nah itu tadi ilmu tidak pasti bisa berubah. Bisa berubah. Sangat terus. Bisa berubah. Seiring berjalannya waktu. Nah, 1 tambah 1 sampai kapanpun akan tetap 2. Karena eksak. Tapi legal tidak legalnya sebuah barang itu tergantung dari keadaan. Benar. Kayak contohnya ganja aja jadi bisa tiap negara, beberapa negara udah banyak yang legalin. Gitu. Walaupun secara negara Amerika belum ngelegalin semua, hanya beberapa state aja yang. Iya. Gitu. Belanda kayaknya sih udah, kalau Belanda ya. Belanda dikendalikan banget. Iya. Bahkan kan kayak red light district aja itu kan. Prostitusi pun dikendalikan. Iya. Jadi ada tapi dikendalikan pemerintah. Ada. Jadi mungkin di
prostitusi ditempel itu kali. Prostitusi dapat menyebabkan apa-apa karena dikendalikan. Dikendalikan. Pasti itu ada itu. Iya. Tapi kecil kan peringatan. Nggak kelihatan. Pas sudah kelar baru. Oh, rokok juga peringatannya kecil. Iya. Pakai gambar orang tenggorokannya kebuka juga tetap ngerokok orang kan. Tetap ngerokok orang. Nggak terlalu ngaruh kayaknya kayak gitu. Nggak ngaruh ya? Iya. Gue sebagai perokok tuh ngeliat kayak gitu. Nggak ngaruh? Nggak ngeri. Oh nggak ngeri? Nggak ngeri. Bahkan jadinya dicabut semua ditaruh tempat lain yang kaleng-kaleng gitu biasanya kan suka ada yang gitu perokok tuh. Biar Tapi ada lihat. mungkin orang yang ngeri dengan ngeliat itu. Untuk yang bukan perokok, untuk menghindari orang untuk merokok, nah itu mungkin itu apa namanya valid. Iya. Begitu mau ngerokok, dia ngeliat, oh terjadi kayak begini. Iya. Tapi untuk menyadarkan orang yang sudah merokok, kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Ya kalau gua ambil dari gue ya. Iya. Tapi kita pun baru kan pakai tulisan membunuhmu, pakai gambar-gambar itu baru. 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir. Sementara yang di rokok-rokok di luar negeri udah lama. Tulisannya udah smoking kills. Udah aja. Kalau kita kan merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung. Baca kecil nggak? Baca langsung aja membunuhmu. Iya. Pakai muka orang ini, harga mahal kalau di luar langsung dari dulu. Bahkan di luar itu di atas brandnya. Iya. Di depan ya di sininya smoking kills. Bener. Gitu gede. Kalau ngeliat di luar negeri tuh smoking killsnya yang gede. Yang gede, iya. Tapi kalau rokok dimahalin bang, lu tetap ngerokok nggak? Ngerokok kayaknya deh. Misalnya sekarang berapa sebungkus? 20-an? 32. Misalnya 100. Ya 100.000. Masih ngerokok nggak? Masih? Kayaknya masih, tapi gue kurangin. Nggak sebanyak. Iya. Kok? Iya buktinya di luar negeri aja kan 180.000. Iya. Dan gue beli. Karena emang pengen ya. Ya pengen, tapi gue sedikit-sedikitin. Gitu. Iya. Ingat rokok legal. Tapi Cuma dikendalikan. Tapi dikendalikan. Diatur oleh manusia-manusia yang dibayar untuk mengatur oleh kita. Yang diatur. Iya. Tapi kalau sabu ilegal. Udah pasti ilegal itu. Nggak ada pembelaan itu. Sabu mah ilegal ya? Ilegal udah pasti. Iya, kayaknya di banyak negara juga ilegal. Ya? Tapi dia dengan kepemilikan tertentu kayaknya ada beberapa dah. Boleh. Iya. Karena kan disebutnya penyalahgunaan. Karena sebenarnya ada gunanya juga. Tapi begitu disalahgunakan. Semua narkoba kayaknya disebutnya penyalahgunaan. Karena benda-benda itu, zat-zat itu sebenarnya ada gunanya. Heroin misalnya. Ya. Bahan-bahannya tuh opium. Kalau buat morfin bisa buat kedokteran. Gitu. Terus Inex, MDMA tuh namanya tuh. Apa sih namanya ya? Metamfetamin. Iya, amfetamin. Buat di kedokteran juga ada. Bahkan ganja, ada. Ganja juga. Ganja juga ada. Kan bisa katanya buat kanker. Tapi di sini kan nggak ada kan? Di sini nggak ada. Sama sekali kalau ganja. Belum boleh karena untuk pengobatan pun nggak boleh. Belum boleh ya. Belum boleh. Iya. Untuk medis pun belum boleh gitu. Cuman kecuali digunakan secara semestinya. Mungkin ada obat-obat yang mengandung ganja, tapi boleh. Oh, kalau obat udah dalam bentuk obat kali. Iya. Kalau dalam bentuk obat boleh gitu. Cuman menggunakan dengan tujuan, gue lagi berobat nih, ini masih belum boleh. Iya. Gitu. Perdebatannya masih begitu ya, karena ya mau gimana itu kan beda-beda negara, beda lain bubuk, lain ikannya. Nah, lain ladang, lain belalang. Lain ladang, lain belalang. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ tanah diinjak. Kayaknya bukan itu deh. Di situ langit dijunjung. Ya. Oke. Seperti itu ya. Oke. Polisi gimana nih jadi? Polisi udah oknum. Oknum. Aman. Oke, ini udah berapa lama ini? 40. Wah, ini paling banyak ini, kita lihat sawerannya akan dapat berapa ini. Oh ya sawer. Ya, jangan lupa ada di link di deskripsi. Link di deskripsi, silakan. Kita karena masih pagi kali bangnya jadi. Nah itulah, panjang. benar berarti. Benar ini yang lo. Apa namanya omongan konsultan politik lo itu? Wes konsultan politik gua kesannya. Teman lo yang konsultan politik. Dosen. Tahu kenapa saya kuning hari ini dasinya? Karena Golkar. Kuningnya juga nggak gitu sih. Iya. Ini semua ada pilihan. Ada lu jangan kira gue pakai pilih-pilih warna dasi, warna kemeja, warna ini tuh karena gue ngasal. Punyanya itu doang ya. Punyanya ini doang memang.
Lama-lama saya serius loh untuk hohi loh. Iya. Saya mulai nyari-nyari dasi nanti nih. Iya, Biar iya. tiap Mulai juga nyari jas kayaknya. kita kayak tiap minggu gini terus ya. Iya. Akan rapi terus. Akan rapi terus kreatif. Ya tergantung ini. Enggak, ini standarnya. Standarnya. Standarnya kalau misalnya ada sesuatu hari pakai batik bisa atau pakai apa bisa. Tapi standar tuh ini ya. Standar ini sekarang. Oh, saya harus beli suit lagi nih berarti. Iya. Gaya banget gaya. Semakin lama ini kita semakin sedikit membahas berita loh. Ini enggak? Iya ya. Iya. Porsinya. Semakin banyak ngobrol-ngobrol Semakin aja. banyak ngobrolnya, semakin banyak kita mengeluarkan isi kepala kita gitu. Iya, Ini nggak bagus loh buat kesehatan kita, tapi nggak tahu buat kesehatan yang nonton. Iya. Karena kalau yang penasaran ini kan udah 2 bulan ya, kita mau bocorin dikit aja. Kalau semua obrolan yang kalian dengar selama 2 bulan ini semua pakai skrip. Iya. Nggak nyangka kan? Nggak nyangka loh. Nggak nyangka. Semua pakai skrip. Kita punya tim penulis skrip. Jadi yang keluar dari mulut saya, mulut Bang Abdel, semua Itu by terencana script. by script. Alurnya By script. dari sini terus seakan-akan tuh nggak sengaja masuk Iya. ke tempat yang lain, Iya. itu udah by design. Ya mungkin adalah improv Sedikit dikit, tapi improv dikit dikit. doang, dikit. Dikit Jadi doang. kalau yang pengen tahu aja nih buat buka dikit penasaran. Iya. Kalau yang pengen tahu, siapa tahu pengen balik layarnya kayak Iya, apa. apalagi kalau lo lihat syutingnya betapa ribetnya di belakang sana. Nah. Ini kan yang tayang ke Ini katanya kan kelihatan di depan kamera kan, segitu doang. di belakang kameranya Ada lagi. 10 orang. begitu banyak. Tim. Begitu banyak Iya. tim, begitu banyak peralatan, Ada feeding. ada Enggak, ini enggak ada ya? nggak ada, Nggak ada. nggak ada, ya. Feeding. Di sini ada di balik jas ada suara-suara. Iya. Ada monitor yang sedemikian gede, Iya. akhirnya juga kita masukin ke, Iya. tuh, Nah, itu tapi- dan itu iya. live, coba di scroll, man. Man, scroll. Nah, tuh ada gerak-gerak kursor Ada kan? gerak-gerak. Nah, live menunjukkan itu kalau live. ini Oh, live. itu memang live kita ini, gitu. Ah, iya. Jarang-jarang loh. TV aja nggak belum tentu bisa. Yang kayak begini, format live ya. Asli. Delay time sore Ya, gitu. time sore ya. Oke, mungkin kita juga memang harus menyetujui apa yang dikatakan konsultan politik temannya Gilbas bahwa jam 7, jam 10 itu adalah golden hour. Iya. Kalau mungkin kalau Aura positif. Foto itu golden hournya menjelang Sore. senja. Nah, untuk aura positif golden hournya di jam 7 sampai jam 10. Oh iya, karena ini lagi mengeluarkan aura positif. Iya, Nanti iya. terbukti kita hari ini Terbukti. banyak sekali Ya, omongan gitu. dan anak-anak yang perlu pencitraan segala macam, image, pencitraan tidak terlalu buruk loh. Tidak selalu buruk ya. Tidak selalu buruk. Gitu. Iya. Melakukan apapun promosi tentang diri kita itu adalah pencitraan. Yang kita lakukan di Hohi pencitraan. Pencitraan ini. juga. Kita aslinya begini. Tapi kan skrip. Skrip. Ya, kan nggak mudah juga loh menerjemahkan skrip menjadi sebuah obrolan. Iya. Gitu. Kadang terlihat kaku obrolannya, tapi Iya. alhamdulillah di Roh itu tuh apa namanya? Ngalir. Ngalir. Dari tadi nih kita closing nggak jadi skrip. Skripnya ada tuh. Ntar Skrip. masih ada nih 8 baris. Iya, kayak gitulah. Iya. Gitu. Jadi untuk membiayai tim kami, Iya. Saweria. Ada link di deskripsi, silahkan diklik untuk tim kami beli kopi lah. Iya. Karena begadang terus mereka selama Iya. seminggu tuh tak. Lo bayangin dalam seminggu itu betapa sulit dia memilih Berita. berita yang akan kita omongin karena Iya, setiap hari ganti. Mana nih yang cocok ya? Ini batal lagi. Wah. Ya, bahaya kalau tidak didukung dengan biaya yang pas gitu. Saweria, Sosiabas, bahkan untuk yang di luar negeri sudah tidak ada alasan lagi Ya. untuk tidak mendukung acara ini melalui PayPal. PayPal bisa pakai kurensi apapun ya. Apapun. Kalau Anda baru menang Squid Game 45,6 billion won. Bisa. Gihun, Anda sudah juara, bisa uangnya di Oh, namanya Gihun ya? Gihun. Dia beda Secara sama So- tulisan ya Gihun ya. Ya, bedanya sama Soun apa? Dia Apanya? Gihun nama depannya Soleh So Gihun. Ya. Ya, Tapi Squid Game itu artinya kemanusiaan lah yang akhirnya menang. iya benar. Humanity above all. Oh, All. masih ada nilai-nilai positifnya itu. Iya. Ternyata kemanusiaan lah yang menang. Yang menang. Karena Ya. di akhir yang gua harapkan tuh tidak seperti itu. Nah lu harapinnya gimana bang? Ini udah spoiler aja lah. Orang dari tadi juga udah ngomongin Malah si Squid Game. Gihun yang dibunuh. Karena dia udah megang pisau. Gampang. Iya, pisau udah di sini nih. Iya. Udah dekat. Udah dekat. Iya. Kemanusiaan, Tetap yang menang. Yang Uangnya pun nggak dipakai sama dia. uangnya akhirnya nggak dipakai. Karena ternyata bukan itu yang Dan dia dia akan balik. udah balik badan. Iya, udah balik Iya. badan. Begitu dia udah mau menggunakan uang itu untuk kepentingannya
bahkan menemui anaknya. Iya. Nggak bisa. Nggak jadi. Ini ada yang nggak benar. Ada yang nggak benar dengan Nggak Squid benar. Game ini. Kalau dia nggak balik, nggak ada Squid Game kedua. Tapi katanya belum tentu ada kata sutradaranya. Tapi kayaknya itu mungkin gimmick obrolan aja ya. Karena dia bilang development 10 tahun. Ya lama. Sama kayak yang game apa? Yang Bird itu ting ding ding. Angry Bird. Bukan yang Oh, Flappy Bird. Emang dia udah nggak mau lagi. Iya, itu hit, dia dapat duit banyak, Triliunan, udah. Dia malah nggak tenang kata hidupnya. Iya, hidup nggak tenang. Karena dibikin yang kayak gimana lagi, kayaknya modifikasi yang ini malah bikin nggak menarik. Iya. Kesederhanaan itulah yang bikin. Iya. Yang bikin Benar, menarik. kemanusiaan yang menang. Iya, kemanusiaan yang menang. Kesederhanaan permainan di Squid Game itu yang bikin film itu jadi menarik. Iya. Kita nggak harus mikir macam-macam, kita udah tahu caranya. Mainnya sederhana banget Sederhana semua. banget semuanya. Lampu hijau, lampu merah berhenti. Ya, ini motong permen, loncatin kaca, main kelereng. main kelereng. Mainnya bebas lagi kelerengnya. Iya, mau Apapun. diapain aja. Yang penting bisa balik. Oke lah kalau begitu. Jadi kesimpulannya apa episode kali ini? Adalah kita tunggu sawerannya. Oh iya, sawerannya. Saweran kepada manusia-manusia yang mengatur, tolong diatur agar saweran masuk banyak. Iya. Kesimpulannya sih sebenarnya oke juga tuh ya, ternyata kita rela diatur sampai kita mengeluarkan dana untuk membayar orang yang mengatur kita. Pada saat orang itu mengatur kita ingin mendobraknya. Itulah manusia. Padahal mending dananya untuk buat kita sendiri aja, buat ngatur diri. Ngapain kasih ke orang lain untuk ngatur kita? Tapi kan fitrahnya manusia nggak mau diatur. Aduh. Mungkin kalau dananya buat kita sendiri ya jadinya memakan manusia lain. Karena serigala. Homo apa? Homo nilupus. Homo nilupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Ya. Itu dari Thomas Hobbes. Ya. Benar. Udah terlalu banyak ini, Bang. Iya, udah terlalu banyak ya. Terlalu senang orang. 2 jam. Dibatasin. Oke lah, kalau gitu kita akan ketemu lagi di minggu depan, tetap di Hohohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami jam golden hour emang ini. Golden hour benar jam 9. Jam 9 ya. Insert. Mau ada apa? Mau ada apa ini?